Hei, Pak Tua! Auman yang menggelegar, seolah mengguncang bumi, menembus suara hujan, memekakkan telinga pemilik warung yang sudah renta. Malam itu, seiring dengan suara kasar yang rasanya ingin menenggelamkan seisi warung ke dasar laut pelabuhan Tanjung Priok, kedamaian pelabuhan hancur, berkeping-keping seperti kaca, diikuti oleh suara pecahan yang tajam. Sebuah teko teh manis terlempar ke dinding dan hancur berantakan, sementara piring dan mangkuk dari rak jatuh berjatuhan ke lantai dengan suara gaduh. Pak Budi, sang pemilik warung yang sudah tua, secara refleks menutup telinganya dan meringkuk. Di belakangnya, sebuah kalender usang bergoyang-goyang terancam jatuh. Di luar warung, badai sedang mengamuk. Angin laut pesisir utara Jakarta menghantam jendela usang yang lengket dengan keras. Bau amis laut dan air hujan merembes masuk melalui celah-celah. Tetapi badai di dalam warung jauh lebih mengerikan dan kejam. Lampu, neon, usang berkedip-kedip, tak menentu, mendistorsi bayangan mengancam dari 3 pria di sana. Mereka adalah parasit daerah ini, anggota geng preman penguasa Priok, penjahat paling bejat, yang memonopoli semua bisnis ilegal pelabuhan dan memeras pedagang kecil. Rumor beredar kencang bahwa di belakang mereka ada sindikat penyelundupan raksasa. Nama mereka adalah teror itu sendiri. Bahkan polisi pun segan berurusan dengan mereka. Laporan yang masuk selalu menguap begitu saja. Bukan rahasia lagi bahwa beberapa oknum polisi menerima uang setoran rutin dari mereka. Di warung soto kecil ini, bagi sang pemilik yang renta, mereka tak ubahnya malaikat, pencabut nyawa yang berdiri di atas hukum, pria yang berdiri di tengah, dijuluki si Badak. Tidak ada yang tahu nama aslinya, dan tidak ada yang berani mencari tahu. Jas murahan yang tampak sesak di badannya, rambut klimis berminyak, dan wajah yang memerah karena pengaruh minuman keras murahan. Dia adalah gambaran khas preman kelas teri, tetapi sorot matanya memancarkan kelicikan dan kekejaman. Uang keamanan bulan ini belum masuk kan, kek? Si Badak menyeringai. Suaranya terdengar, tidak menyenangkan, seperti minyak mendidih. Alih-alih mencengkeram kerah Pak Budi, ia merebut centong kuah soto dan membantingnya ke lantai. Suara logam berbenturan dengan ubin bergema tajam. Di kedua sisinya, 2 anak buah yang kurus kering mengendus-endus sekitar bagaikan hiena. 1 orang berambut pirang hasil semir murahan, dan yang lainnya tersenyum licik dengan tusuk gigi di mulutnya. Hanya dengan 1 isyarat mata dari si Badak, mereka tampak siap menghancurkan warung ini. Tolong, beri saya waktu beberapa hari lagi. Beberapa hari saja. Pak Budi bersujud di lantai dan memohon. Suaranya serak karena putus asa. Akhir-akhir ini pelabuhan sangat sepi, sumpah. Sampai lusa saja. Tangannya memiliki buku-buku jari yang besar dan kasar akibat bertahun-tahun meracik soto daging. Tangan yang lebih sering terluka dan melepuh daripada dalam keadaan utuh. Tangan itu kini hampir menyentuh lantai yang dingin, memohon belas kasihan. Di antara kerutan wajahnya yang dalam, keringat dingin dan air mata bercampur mengalir turun. Si Badak mendengus meremehkan. Waktu? Mana ada waktu buat orang tua bau tanah. Kalau sampai besok uangnya nggak ada, warung ini bakal gua ratain sama lumpur Priok, sama tulang-tulang lu sekalian. Tepat setelah dia selesai berbicara, ia menendang mangkuk soto panas yang baru saja disiapkan Pak Budi untuk pelanggan lain. Perang. Terdengar suara benturan tumpul, diikuti kuah panas yang menyiprat ke segala arah. Mangkuk itu menggelinding di lantai dengan suara yang menyedihkan, dan Pak Budi menjerit sambil jatuh terjengkang ke belakang. Aduh, panas. Ya Tuhan. Pak Budi memegangi lengannya dan mengerang. Kuah santan yang kental membasahi kemeja usangnya. Uap panas menerpa wajahnya. Namun si Badak dan anak buahnya hanya memegangi perut mereka dan tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Kek, akting lu jago juga. Ha. Anak buah yang menggigit tusuk gigi menendang-nendang punggung Pak Budi pelan. Erangan lelaki tua itu semakin keras, tetapi mereka tidak peduli. Bagi mereka, penderitaan orang tua tak berdaya hanyalah hiburan untuk mengusir kebosanan malam itu. Di pelabuhan Tanjung Priok ini, penderitaan orang lemah hanyalah lelucon bagi mereka. Mereka menganggap diri mereka raja di tempat ini. Mereka menikmati menyebarkan ketakutan sambil memamerkan kekuatan. Mereka melihat sekeliling, mencari sasaran berikutnya
untuk dihancurkan. Namun, di tengah semua keributan itu, sudut paling gelap dari warung tersebut secara mengejutkan tetap hening. Di sana, seorang wanita sedang duduk. Ia mengenakan hoodie abu-abu gelap dengan penutup kepala ditarik dalam-dalam. Itu adalah sudut yang tidak tersentuh cahaya lampu neon. Kehadirannya begitu samar sehingga para preman itu bahkan tidak menyadari bahwa dia ada di sana. Tubuh kecil, wajah tersembunyi di balik bayangan tudung kepala, dan pipi pucat yang sesekali terlihat. Dia tampak seperti pekerja kantoran biasa yang kelelahan karena lembur, atau mahasiswi yang begadang di perpustakaan. Ia adalah eksistensi asing yang sama sekali tidak cocok dengan situasi mengerikan ini. Di depannya, semangkuk soto daging yang masih mengepulkan asap panas terhidang. Meskipun ada keributan tadi, ia masih makan dengan sangat lambat hingga beberapa detik yang lalu. Wanita itu hanya fokus pada mangkuk di depannya. Kekerasan, jeritan, dan suara piring pecah di sekitarnya seolah terjadi di dunia lain. Dunianya tampak terbatas dalam radius 1 meter. Punggungnya tegak tapi tidak mengancam. Ia mengangkat sendoknya, mengambil kuah soto, dan membawanya ke mulutnya dengan sangat perlahan. Gerakannya sangat tenang dan terkendali, seperti mesin presisi yang menjalankan program yang telah ditentukan. Tidak ada keraguan atau gejolak emosi yang terasa. Ketidakpeduliannya begitu sempurna hingga terasa tidak wajar. Melihatnya makan dengan tenang, di tengah kekacauan ini mulai mengganggu mata para preman yang sedang menikmati penderitaan lelaki tua itu. Kesombongan mereka mendeteksi kejanggalan kecil ini. "Woi, lihat tuh," anak buah berambut pirang menunjuk ke sudut dengan dagunya. "Ada pelanggan lain ternyata." Suaranya bercampur antara ejekan dan rasa ingin tahu. Tatapan si badak beralih ke arah itu. Ia mengerutkan kening. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan. Mengapa ada wanita kecil duduk sendirian di jam segini? Ia terkekeh dan berjalan mendekati wanita itu. Bau alkohol dan bau amis laut menguar bersamaan. Tubuhnya yang besar mengintimidasi meja kecil itu. "Heh, cewek, seru nontonnya." Si badak menendang pelan meja wanita itu. Kuah soto di mangkuknya sedikit tumpah, tapi wanita itu tetap tidak mengangkat kepalanya. Ia hanya memegang sendoknya, tidak menunjukkan reaksi apapun. Sikapnya ini langsung menyulut emosi si badak. Beraninya ada yang mengabaikannya saat geng penguasa Priok sedang beraksi. Ia sangat ingin mendapat pengakuan bahwa dialah raja di wilayah ini. Ia mengalihkan kemarahannya dari Pak Budi ke target baru. "Lu budek ya, pelacur," suaranya meninggi. "Kalau nggak mau kena sial, mending lu minggat sekarang." Di luar badai masih mengamuk, tetapi udara di dalam warung berubah menjadi sedingin es. Anak buah berambut pirang melangkah maju. "Bos, cewek ini agak aneh deh. Dia nggak takut sama sekali lihat kita." Ia mencoba menusuk bahu wanita itu dengan jarinya. Namun, tepat sebelum jarinya menyentuh, si badak menghentikannya. "Minggir." Si badak mendorong anak buahnya dan berdiri kokoh di depan meja. Ia menatap ubun-ubun wanita itu dan mencibir. Anak muda zaman sekarang emang gak punya rasa takut, apalagi perempuan, ngerasa dirinya hebat. Ia menoleh ke arah anak buahnya yang menggigit tusuk gigi. "Cewek-cewek kayak gini harus dikasih pelajaran, biar sadar betapa lemahnya mereka. Bener gak?" Anak buahnya tertawa mesum, seolah sudah menunggu momen itu. Pak Budi yang tergeletak di lantai ngeri, melihat pemandangan ini. Melupakan rasa sakitnya, ia merangkak dengan panik. "Tolong bang, mbak itu cuma pelanggan. Dia nggak salah apa-apa. Tolong, hukum saya saja." Permohonan putus asa dari lelaki tua itu justru menjadi bensin bagi api kemarahan si badak. Ia semakin murka melihat kakek tua yang seharusnya memohon padanya justru membela perempuan itu. Ia berbalik dan menendang dada Pak Budi dengan sepatu botnya sekuat tenaga. "Banyak bacot lu, bangke." Pak Budi mengeluarkan suara tertahan saat tubuhnya menabrak dinding. Ia tidak bisa mengerang lagi dan jatuh terkulai. Entah dia kehilangan kesadaran atau pingsan karena rasa sakit. Situasi semakin memburuk. Namun tepat pada saat itu, semua suara berhenti. Suara tawa mesum para preman, suara badai di luar, bahkan suara dengungan lampu neon yang rusak. Seolah-olah seseorang telah mematikan tombol suara dunia. Keheningan absolut menguasai warung.
Keheningan itu dipecahkan oleh satu suara, sangat pelan, namun luar biasa jernih. Wanita yang duduk di sudut Saraswati meletakkan sendok yang dipegangnya perlahan, sangat perlahan, ke samping mangkuk keramik. Suara sendok logam berbenturan dengan mangkuk keramik yang keras terdengar kering dan tanpa emosi. Ia belum selesai makan. Ia hanya menghentikan gerakannya. Tawa si badak dan anak buahnya membeku di wajah mereka. Secara naluriah, mereka menatap sumber suara itu. Rasa dingin yang tidak menyenangkan mulai merambat di tulang belakang mereka. Saraswati masih mengenakan penutup kepala, hoodie-nya. Namun, ia perlahan, sangat perlahan, mengangkat kepalanya. Matanya, yang selama ini tersembunyi di balik bayangan tudung kepalanya, akhirnya terlihat. Mata itu kosong, tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan, tidak ada emosi apapun. Hanya ada kekosongan yang sedingin dan setenang palung laut dalam. Mata itu menatap tajam, tepat ke arah si badak. Tatapannya menancap di tulang pipi si badak, bagaikan pecahan es yang tajam. Tidak ada emosi dalam tatapan itu. Bukan kebencian, bukan kemarahan, bahkan bukan ketakutan. Itu adalah tatapan anorganik, seperti mengamati sebuah benda mati, bukan reaksi terhadap makhluk hidup. Seketika si badak merasakan tekanan aneh yang membuat napasnya seakan berhenti. Anak buahnya pun merasakan hal yang sama. Tawa yang tadi menggelegar kini tersangkut di tenggorokan mereka. Hiburan kejam yang mereka nikmati dari penderitaan lelaki tua tadi tiba-tiba lenyap. Udara di dalam warung mendingin dengan cepat. Hanya suara hujan dan dengungan lampu neon yang mengisi keheningan yang mencekam ini. Kehadiran wanita itu tidak lagi samar. Saraswati berdiri dari kursinya. Gerakannya seperti saat meletakkan sendok, mengalir luwes dan terkendali tanpa satupun gerakan yang tidak perlu. Ia sama sekali tidak terburu-buru, seolah-olah ia sedang beralih ke gerakan berikutnya sesuai urutan yang telah diprogramkan. Saat ia berdiri, tubuh kecilnya terlihat sepenuhnya. Tingginya mungkin sekitar 160 cm, tubuhnya yang tersembunyi di balik hoodie tampak ramping. Dibandingkan dengan tubuh raksasa si badak, ia terlihat rapuh, seolah bisa tertiup angin. Ia menatap perlahan pria bertubuh besar yang mendominasinya, lalu dua anak buah di belakangnya, dan terakhir lelaki tua yang tergeletak di lantai. Kemudian, ia membuka mulutnya, suaranya setenang dan sekering tatapannya. Tidak ada getaran atau keraguan. Nadanya sangat formal, seolah sedang melaporkan cuaca. Hentikan. Suaranya tidak keras, tetapi anehnya bergema jelas di dalam warung. Bapak itu sudah seumuran dengan ayah kalian. Keheningan sesaat terjadi. Si badak berkedip, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Dan beberapa detik kemudian, wajahnya berubah dari kaget menjadi marah. Dan dari marah menjadi tawa terbahak-bahak yang tak tertahankan. Buah hahaha. Hahaha. Si badak memegangi perutnya dan mulai tertawa. Ia tertawa begitu keras, hingga air mata keluar dari sudut matanya. Suara tawanya mengguncang jendela warung yang reyot. Anak buahnya awalnya bingung, tetapi segera memahami maksud bos mereka dan ikut tertawa licik. Lu bilang apa tadi? Lu lagi nyeramahin gue? Si badak berhenti tertawa dan menunjuk wanita itu dengan jarinya. Matanya penuh dengan penghinaan. Menganggap situasi ini terlalu konyol dan lucu, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita sekecil ini berani memerintahnya. Ia menatap Saraswati dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan terang-terangan. Tatapannya menghina dan melecehkan, seolah sedang menilai harga ikan di pasar. Gila, gue beneran ketemu cewek sinting hari ini. Lu pikir lu siapa? Ha? Emang lu feminis? Ngerasa jadi pahlawan keadilan? Ia melihat sekeliling dengan gerakan berlebihan. Woi, lihat nih, tikus kecil ini. Berani-beraninya nyeramahin kita. Anak buah berambut pirang menimpali. Bos, anak zaman sekarang kebanyakan nonton sinetron. Ngerasa dirinya pemeran utama. Si tusuk gigi ikut berkomentar dengan lebih vulgar. Kelihatannya dia belum pernah disentuh laki-laki. Dia caper tuh bos. Gimana kalau bos sentuh dia sedikit? Lelucon kotor para preman kembali memenuhi warung. Dan ketegangan seketika berubah menjadi komedi yang merendahkan. Si badak menyimpulkan bahwa rasa dingin sesaat yang ia rasakan tadi hanyalah karena situasi yang tidak masuk akal ini. Ia semakin marah,
Menyadari otoritasnya goyah hanya karena seorang perempuan, ia harus menginjak-injaknya tanpa ampun untuk menegaskan kembali siapa raja di wilayah ini. Ia melangkah maju, sangat dekat dengan Saraswati. Bau alkohol dan keringat menyergap hidung wanita itu. "Hei, bocah, lu tahu nggak seharusnya lu di mana? Ini bukan tempat buat cewek kayak lu. Mending lu diam di rumah, cuci piring, dan masak nasi sana." Ini adalah prasangka kuat yang ia yakini. Perempuan itu lemah. Perempuan adalah makhluk yang harus dilindungi atau diinjak-injak. Perempuan yang berani ikut campur di wilayah laki-laki, terutama di dunia keras para preman sepertinya, hanyalah pelacur yang tidak tahu diri. "Lihat pergelangan tangan lu yang kurus itu, kesenggol dikit juga patah," ia berkata dengan penuh penghinaan. "Dengan tangan kayak gitu, siapa yang mau lu lindungin? Kakek tua itu atau diri lu sendiri?" Ia berharap kata-katanya menancap seperti pisau di hati wanita itu. Wanita normal biasanya akan menangis, ketakutan, lalu meminta maaf, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda gentar. Itulah hukum alam yang ia ketahui. Namun, Saraswati tidak bergerak sedikit pun. Matanya masih tertuju padanya, dan ekspresinya tetap kosong tak berubah. Napasnya teratur, bahkan ia hampir tidak berkedip. Ia mendengarkan hinaan itu, seolah itu hanya suara bising yang tidak ada hubungannya dengannya. Kesabaran si badak mulai habis. Ketiadaan reaksi ini jauh lebih memprovokasinya daripada perlawanan apapun yang pernah ia hadapi. Perasaan diabaikan, penghinaan seolah eksistensinya tidak diakui. Kemarahan melumpuhkan akal sehatnya. Pelacur ini masih belum sadar situasi. Ia memutuskan untuk menunjukkannya dengan tindakan. Ia menggerakkan tubuh raksasanya dan mendorong bahu Saraswati dengan kasar menggunakan jari-jarinya yang tebal dan kasar. "Gue bilang minggat, anjing." Dug! Terdengar suara tumpul. Wanita yang lemah seharusnya mundur beberapa langkah atau terjatuh menerima dorongan itu. Namun, Saraswati seakan memiliki akar yang menancap di lantai. Ia tidak bergeser 1 milimeter pun. Ia hanya menatap jari-jari si badak yang mendorongnya sejenak. Tatapan mati rasa, seperti melihat serangga yang menempel di tubuhnya. Tatapannya bergerak perlahan, dari jari-jari si badak ke pergelangan tangannya, naik ke lengan bawahnya yang tebal, dan akhirnya kembali bertatapan dengan mata pria itu. Kali ini, jauh di dalam pupil matanya yang kosong, terjadi perubahan yang sangat halus. Itu bukan kemarahan, itu adalah sebuah keputusan, seolah sebuah mesin telah menyelesaikan prosedur pemeriksaan terakhirnya, dan tinggal menunggu tombol operasinya ditekan. Secara tidak sadar, si badak menelan ludah. Rasa dingin yang tidak menyenangkan yang ia rasakan sebelumnya kini mengalir di tulang belakangnya beberapa kali lebih kuat. Apa-apaan cewek ini? Tatapan matanya. Secara refleks, ia hampir mundur selangkah. Tapi dia adalah si badak, bos eksekutor geng preman penguasa Priok. Dia tidak bisa mundur hanya karena tatapan seorang perempuan di depan anak buahnya. Harga dirinya benar-benar membakar sisa-sisa akal sehatnya. "Bangsat, lu benar-benar ngeremehin gue sampai akhir." Wajahnya berubah mengerikan. Akal sehatnya benar-benar menguap. Ia merasa tidak perlu lagi berdebat atau menakuti wanita ini. Ia dikuasai oleh dorongan murni untuk menghancurkan. "Gue bakal bikin muka sok jagoan lu itu sadar betapa lemahnya lu." Si badak mengaum layaknya binatang buas. Ia mengayunkan lengan kanannya yang paling tebal dan kuat. Kekuatan kekerasannya tidak bisa dibandingkan dengan saat ia mencengkeram kerah lelaki tua itu. Sasarannya adalah bagian depan, hoodie, Saraswati. Ia berencana membantingnya ke dinding. "Mati lu!" Tangan raksasanya membelah udara, melayang menuju leher Saraswati. Anak buah berambut pirang bersorak, dan si tusuk gigi tersenyum licik. Pak Budi yang tergeletak di lantai tidak sanggup melihat pemandangan itu dan memejamkan matanya. Tangan si badak dengan tepat mencengkeram kerah hoodie Saraswati. Tepat pada detik, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik dan membanting perempuan lancang itu ke dinding. Aliran waktu seolah melambat, seperti diletakkan di bawah mikroskop, dan semua suara sesaat menjauh. Tubuh Saraswati, yang sebelumnya tak bergerak sama sekali, bereaksi. Tangan kirinya, tangan ramping yang sebelumnya disembunyikan di bawah meja, melesat ke atas dengan kecepatan yang nyaris tidak bisa ditangkap oleh mata manusia.
Tangannya tidak mengincar wajah atau perut si badak. Sasarannya hanya satu, pergelangan tangan kanan pria itu yang sedang mencengkeram kerahnya. Kretek. Itu adalah suara gesekan kering dan mengerikan dari tulang dan ligamen yang terpelintir. Suara itu jauh lebih keras dan tajam daripada suara hujan di luar atau dengungan lampu neon merobek udara di dalam warung kecil ini. Jeritan belum sempat keluar. Hanya terdengar suara patahan yang mengerikan itu. Tubuh raksasa si badak membeku di tempatnya. Tubuh berbobot hampir 150 kilogram itu seolah menjadi robot raksasa yang dicabut sumber dayanya, menghentikan seluruh gerakannya. Segala warna memudar dari wajahnya. Ekspresi yang tadinya penuh kemarahan dan ejekan kini digantikan oleh rasa sakit yang murni, dan lebih dari itu, keterkejutan yang tak terbayangkan. Mulutnya menganga, tidak ada suara yang keluar. Rasa sakit menjalar dalam 0,1 detik dari pergelangan tangannya, naik ke siku, lalu ke bahu, dan langsung menghantam sistem saraf pusat di otaknya. Itu bukan sekadar rasa sakit biasa. Itu adalah sensasi yang disertai ketakutan primordial karena kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia perlahan, sangat perlahan, menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya sendiri. Ia tidak bisa memahami pemandangan di depan matanya. Jelas-jelas tadi ia sedang mencengkeram kerah baju wanita ini. Kemenangan ada di tangannya. Tetapi sekarang pergelangan tangan kanannya. Pergelangan tangan kanannya tertekuk pada sudut yang tidak mungkin. Benar-benar melampaui batas sendi manusia, melintir dalam bentuk yang aneh. Dan yang menahan pergelangan tangan itu, luar biasanya, adalah tangan kiri Saraswati yang kecil, putih, dan ramping. Ini bukan adu kekuatan biasa. Ini adalah teknik brutal dan presisi dari seseorang yang memahami anatomi tubuh manusia dengan sempurna. Ia menyerang tepat pada celah di antara tulang-tulang terkecil pada pergelangan tangan, small joint lock, yang sempurna. Bagian dari teknik bela diri mematikan untuk memberikan rasa sakit maksimal dan cedera fatal dengan tenaga minimal. Tidak ada darah yang keluar, namun rasa sakit yang mengalir melalui tulang dan saraf jauh lebih dalam dan dahsyat daripada ditusuk pisau. Tangan Saraswati masih putih dan ramping. Tangan yang tadi ia gunakan untuk memakan soto, tangan yang sama yang memegang sendok, namun sekarang tangan itu bagaikan jerat baja yang mengunci pergelangan tangan si badak. Udara di dalam warung benar-benar membeku, bahkan waktu seolah berhenti. Bibos, anak buah berambut pirang berdiri mematung dengan mulut menganga. Si tusuk gigi mundur selangkah dan hampir tersandung kakinya sendiri. Mereka menolak memproses informasi tentang apa yang baru saja terjadi. Bos mereka, si badak yang menakutkan, pergelangan tangannya dipatahkan hanya dengan satu serangan oleh perempuan kecil seperti tikus ini. Dan itu terjadi saat ia mencoba mencengkeram kerahnya. Ini benar-benar di luar akal sehat dan pengalaman mereka. Hukum mutlak di dunia mereka, di mana laki-laki kuat mendominasi perempuan lemah, runtuh seketika. Mereka secara naluriah mundur. Rambut pirang memanggil lagi, tetapi suaranya bergetar seperti kambing. Mereka tidak lagi melihat Saraswati sebagai perempuan. Ia adalah sesuatu yang lain, entitas yang berbahaya dan tak terpahami di luar nalar mereka. Bahkan Pak Budi yang tergeletak di lantai perlahan membuka matanya karena keheningan yang tiba-tiba ini. Ia tidak mempercayai matanya. Preman yang tadi mengaum bagai binatang buas, kini ditahan oleh perempuan muda itu dengan wajah pucat menahan sakit. "Mbak," ucapnya seperti erangan. Ia tadinya ingin menyelamatkan wanita ini, tapi sekarang situasinya terbalik. Saraswati masih belum melepaskan pergelangan tangan si badak yang patah. Ia memandang pria raksasa yang gemetar kesakitan itu dengan ekspresi datar, seolah memegang serangga yang mengganggu. Tangannya yang lain, tangan kanannya yang bebas, bergerak perlahan. Tangannya merogoh saku belakang celana jeans usangnya. Gerakannya tetap tenang dan tanpa ragu. Ia mengeluarkan dompet kulit hitam kecil yang sudah usang dari sakunya. Dompet itu sudah sangat sering digunakan, hingga ujung-ujungnya terkelupas. Tidak lebih dari sekadar barang bawaan mahasiswa atau pekerja biasa. Ia membuka dompet itu. Kemudian, ia membentangkannya tepat di depan wajah si badak yang masih syok. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunjukkannya. Matanya yang kosong menatap tepat ke arah mata si badak. Tatapan si badak
mencoba fokus di tengah rasa sakitnya. Di balik plastik bening dompet itu, terdapat sebuah kartu identitas dengan latar belakang hitam. Ada lambang yang asing. Itu bukan kartu identitas polisi, bukan juga kartu identitas jaksa. Itu adalah simbol yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Namun simbol itu memancarkan otoritas yang jauh melebihi lembaga penegak hukum manapun. Sebuah lambang, katak emas, jangkar, dan pisau belati. Di bawah lambang Komando Pasukan Katak Kopaska TNI Angkatan Laut Republik Indonesia, terdapat moto mereka yang angkuh, namun telah dibuktikan dengan darah, Karma Wibangga Sholehahana, tanpa pamrih. Si Badak tidak bisa membaca teksnya, tetapi ia bisa merasakan auranya. Itu adalah simbol dari ranah yang tidak boleh ia sentuh. Dan di bawah lambang itu, terdapat pas foto wanita itu yang mengenakan seragam tempur dan menatap lurus ke depan. Wajah yang sama pucat dan tampak biasa saja yang tadinya tersembunyi di balik hoodie. Namun, tatapan di foto itu sama dingin dan tajamnya dengan tatapannya sekarang. Nama, Saraswati. Pangkat, Kapten. Otak si Badak berhenti berfungsi. Kopaska, pasukan khusus, cewek ini, ia adalah eksistensi yang berada di dimensi yang sama sekali berbeda dari perempuan lemah, pedagang yang ketakutan, atau bahkan polisi korup yang selalu tunduk pada mereka di Tanjung Priok. Polisi adalah pihak yang bisa dinegosiasi dan disuap, tetapi pasukan khusus, mereka bukanlah makhluk semacam itu. Mereka adalah mesin pembunuh yang dilatih oleh negara. Mereka tidak bergerak dengan cara yang diketahui si Badak uang, kekerasan, dan koneksi. Ia sekarang menyadari bahwa ia baru saja mencengkram kerah baju perwira pasukan khusus yang sedang aktif, dan pergelangan tangannya kini dikunci oleh perwira itu. Semua kekuasaan dan kekerasan yang ia bangun runtuh menjadi tidak berarti dalam sekejap. Nggak mungkin. Ini palsu. Nggak pernah dengar ada perempuan di Kopaska. Akal sehat si Badak mati-matian menolaknya. Bagaimana mungkin perempuan masuk ke pasukan monster seperti itu? Apalagi sebagai perwira. Namun, rasa sakit yang mengunci pergelangan tangannya terlalu nyata. Akhirnya, Saraswati kembali membuka mulutnya. Suaranya masih tenang, tapi ketenangan itu kini terasa seperti ketenangan seorang hakim saat menjatuhkan hukuman mati. KUHP militer dan KUHP pidana, pasal penganiayaan, dan ancaman terhadap aparat negara. Saraswati memelintir pergelangan tangan pria itu sedikit, sangat sedikit. Arg! Jeritan layaknya binatang buas akhirnya meledak dari mulut si Badak. Tubuh raksasanya tidak bisa bertahan lagi dan mulai berlutut. Harga dirinya yang sekeras baja runtuh di hadapan rasa sakit. Ia menatap pria yang berlutut itu dengan dingin dan melanjutkan. Ini bukan masa perang dan kau warga sipil. Jadi kau terhindar dari eksekusi tembak mati. Tidak ada nada bercanda dalam ucapannya. Ia benar-benar mengutip hukum secara serius. Warga sipil menyerang perwira aktif, ditambah ketidakjelasan apakah dalam status tugas dinas atau tidak. Kata-katanya berlanjut dengan dingin. Minimal 5 tahun penjara. Tapi karena kalian terlibat dalam kejahatan terorganisir, hukumannya akan diperberat. Apa? Tunggu sebentar. Si Badak panik dan tergagap. Rasa sakit dan ketakutan bercampur, membuat wajahnya berubah menjadi mengerikan. Lepasin ini dan dengar. Lu tahu siapa gue? Gue dari geng penguasa Priok UKH. Saraswati melepaskan pergelangan tangannya sebelum pria itu menyelesaikan kalimatnya. Tepatnya, ia mendorong pria itu ke depan dengan keras. Si Badak kehilangan keseimbangan, terhuyung, dan jatuh terjengkang. Ia memegangi pergelangan tangannya yang patah, berguling-guling di lantai sambil terengah-engah. Rasa sakitnya begitu hebat hingga air mata menggenang di matanya. 2 anak buahnya baru tersadar. Bos nggak apa-apa. Mereka buru-buru berlari menghampiri si Badak, namun tidak berani mendekati Saraswati. Mereka kini melihatnya bukan sebagai perempuan lemah, melainkan monster misterius. Rambut pirang ragu-ragu saat hendak mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Bagaimana kalau wanita itu punya pistol? Tidak. Meskipun tanpa pistol, teknik tangannya saja sudah cukup menyadarkan mereka bahwa mereka bukanlah tandingannya. Kekerasan mereka hanya ditujukan untuk yang lemah, bukan untuk melawan monster semacam ini. Si Badak memegangi pergelangan tangannya yang patah, gemetar karena marah dan terhina.
Kapten Kopaska, nggak masuk akal. Ini pasti palsu. Mana ada cewek kurus kayak gitu? Ia tidak bisa mengakui kekalahannya. Prasangka buruknya terhadap perempuan kembali muncul di kepalanya. Iya, palsu. Pelacur ini nipu pakai ID card palsu. Beraninya dia lawan gue. Rasa terhina mengubah ketakutannya menjadi amarah. Ia tidak bisa menerima situasi ini. Ia merasa seluruh eksistensinya ditolak. Ia tidak bisa membiarkan identitasnya, statusnya sebagai raja di wilayah ini hancur hanya karena penipuan murahan dari seorang perempuan. Ia harus membuktikan bahwa ID card itu palsu dengan mengalahkan perempuan itu. Palsu! Pelacur ini nipu kita. Ia berteriak seolah memuntahkan darah ke arah anak buahnya. Perempuan bangsat ini berani-beraninya nipu gua. Bunuh dia sekarang. Suaranya pecah karena marah, tapi jelas ada ketakutan yang terselip di dalamnya. Ia ingin mendesak anak buahnya untuk membuktikan penyangkalannya terhadap realitas. Dia cuma sendiri. Kita bertiga. Jangan berdiri aja kayak orang tolol. Keluarin senjata kalian. Patahin tangan sama kakinya. Ia melihat pergelangan tangannya yang terluka dan semakin murka. Ia ingin mengembalikan rasa sakit ini berkali-kali lipat. Ia ingin anak buahnya merobek-robek wanita itu. Ia harus membersihkan rasa malu ini. Ia harus menegaskan kembali otoritasnya. Nunggu apa lagi? Masa ngurus satu cewek aja nggak becus? Habisi dia. Perintah itu menjadi pelatuk terakhir yang membawa mereka menuju kehancuran. Saraswati menutup dompetnya dan memasukkannya kembali ke saku belakang tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada rasa kemenangan atau arogansi dalam gerakannya. Ia hanya terlihat seperti mesin yang mengikuti prosedur. Ia perlahan melepaskan hoodie-nya seolah benda itu mengganggu pergerakannya. Rambutnya yang diikat rapi dan sama sekali tidak berkeringat kini terlihat. Wajah yang tadi terlihat biasa saja, seolah mahasiswi yang sedang menyantap soto. Wajah yang sama sekali tidak terlihat, seperti seseorang yang baru saja melakukan kuncian sendi yang mengerikan. Tapi matanya berbeda. Ia menatap dua anak buah yang melangkah maju dengan ragu-ragu ke arahnya. Matanya berkata, "Aku sudah memberi kalian kesempatan. Ini pilihan kalian." Mendengar desakan gila dari si badak, kedua anak buah itu kehilangan akal sehat. Mereka tidak boleh mengecewakan bos mereka. Itulah cara mereka bertahan hidup. Si rambut pirang mengeluarkan pisau lipatnya, dan si tusuk gigi mengangkat kursi kayu kokoh di sebelahnya. Seperti bos mereka, mereka bergantung pada harapan terakhir pada prasangka bahwa perempuan di depan mereka ini lemah. "Mati lu, cewek gila." Si rambut pirang berlari menyerang lebih dulu sambil mengayunkan pisau. Pisau lipat murahan di tangannya berkilat mengerikan di bawah cahaya lampu neon usang. Teriakan putus asa untuk mengatasi rasa takutnya keluar dari tenggorokannya. Untuk membalaskan dendam bosnya dan mengakhiri situasi konyol ini, ia melancarkan serangan paling mematikan. Mengikutinya dari belakang, si tusuk gigi berteriak sambil mengangkat kursi kayu tinggi-tinggi. Kursi kayu jati yang kokoh itu bisa menjadi senjata tumpul yang mematikan. Ia berniat menghancurkan kepala Saraswati menjadi serpihan tulang. Dua niat membunuh, pisau, dan senjata tumpul menyerang Saraswati secara bersamaan dengan lintasan yang berbeda. Si badak yang berguling-guling di lantai tersenyum licik di tengah rasa sakitnya. Bagus, sobek perutnya. Ia yakin anak buahnya akan membuat perempuan lancang itu bersimbah darah dan membayarnya mahal. Perempuan, tetaplah perempuan. Ia tidak akan mampu melawan dua pria dewasa bersenjata. Namun, ia tidak tahu, lingkungan tempat Saraswati dilatih sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ancaman amatiran dari preman kampung ini. Di mata Saraswati, pergerakan kedua pria itu terlihat seperti video slow motion, di mana semua celah mereka terlihat jelas. Otaknya segera menganalisis situasi. Ancaman 1, pisau. Jarak depan 2 meter. Serangan menusuk. Ancaman 2, senjata tumpul. Sisi kanan 3 meter. Serangan memukul. Perkiraan waktu tumbukan 1,2 detik. Bahkan sebelum otaknya selesai menganalisis, tubuhnya sudah bergerak lebih dulu. Latihan CQC, Close Quarters Combat, Kopaska, telah menanamkan insting bertahan hidup di setiap serat ototnya. Pertama, pisau. Si rambut pirang merentangkan tangan yang memegang pisau, mencoba menusuk perut Saraswati. Itu adalah serangan yang paling sederhana dan mudah ditebak.
Saraswati tidak mundur, melainkan maju setengah langkah, masuk ke dalam jangkauan serangannya. Gerakannya mengalir seperti air, lengan kirinya melesat seperti ular, menangkis bagian dalam pergelangan tangan si pirang. Plak! Pukulan pendek dan kering. Saraf pergelangan tangan si rambut pirang lumpuh, dan cengkeramannya terlepas seketika. Pisau itu terlempar di luar kendalinya. Saraswati tidak menyia-nyiakan celah 0,5 detik itu. Tangan kanannya sudah mengunci persendian siku lawannya. Tanpa mundur, ia menggunakan berat badan pria itu untuk memelintir lengannya ke bawah. Secara bersamaan, tubuhnya berputar dan menyusup ke punggung pria itu. Arg! Si rambut pirang bahkan tidak sempat menjerit. Lengannya terpelintir ke belakang, di luar kehendaknya, dan lawan yang tadinya ingin ia tusuk, tiba-tiba sudah menempel di punggungnya seperti hantu. Tubuhnya terekspos tanpa pertahanan sama sekali. Saraswati tidak membuang waktu. Tangan kirinya berubah menjadi pisau tangan Shuto yang tajam, menghantam titik fatal di leher si rambut pirang, tepat di plexus brachialis yang melintasi arteri karotis. Bak! Suara yang tumpul namun mematikan. Mata si rambut pirang langsung terbalik. Tenaga di kakinya lenyap bersamaan dengan kejutan luar biasa yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia jatuh tersungkur ke lantai bersama pisau yang terlepas dari tangannya, tanpa mengetahui mengapa ia bisa pingsan. Pisau itu bergemerincing di lantai ubin. Waktu yang dibutuhkan untuk menetralisir ancaman pertama hanya 3 detik. Namun, ancaman kedua sudah berada di atas kepalanya. Si tusuk gigi melihat temannya tumbang dalam sekejap tepat sebelum ia mengayunkan kursi. Keraguan sesaat itu menunda timing serangannya. Namun, ayunannya sudah terlanjur turun. Ia tidak bisa berhenti. Cewek ini monster. Hanya pikiran itu yang berputar di kepalanya. Kursi kayu itu membelah udara dan jatuh menuju kepala Saraswati. Namun, Saraswati sudah tidak ada di sana. Bersamaan dengan tumbangnya si rambut pirang, ia merendahkan tubuhnya dan bergeser 2 langkah ke kiri seperti meluncur. Tidak ada satupun gerakannya yang terbuang sia-sia. Prak! Kursi kayu itu menghantam tempat Saraswati berdiri sesaat sebelumnya dengan keras. Ubin lantai yang usang retak dan salah satu kaki kursi patah. Kekuatannya luar biasa, tapi serangan yang meleset dari sasaran hanyalah suara bising yang hampa. Si tusuk gigi panik karena serangan sekuat tenaganya meleset. Akibat gaya pantul dari mengayunkan kursi besar itu, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke depan. Bagian atas tubuhnya terekspos tanpa pertahanan. Saraswati sudah menunggu kesempatan itu. Dari posisi merendah, ia melompat seperti pegas. Sasarannya adalah ulu hati pria yang terhuyung itu. Ia tidak menggunakan tinju, melainkan sikunya. Bagian tubuh yang paling keras dan destruktif yang disukai oleh Kopaska. Buk! Terdengar suara angin keluar dari mulut si tusuk gigi. Siku Saraswati menghantam telak plexus solaris tepat di bawah ulu hatinya. Napasnya berhenti. Rasa sakit seolah organ dalamnya terpelintir dan diafragmanya lumpuh menyengat seluruh tubuhnya. Pandangannya menjadi putih. Ia melepaskan kursi yang hancur dari tangannya. Tapi serangan Saraswati belum selesai. Ia menggunakan siku tangannya yang lain untuk menyerang rahang pria yang sedang membungkuk kesakitan itu dari bawah ke atas. Krak! Suara benturan yang mengerikan. Pria itu pingsan seketika dan ambruk ke lantai karena gegar otak dan kesulitan bernapas. Ia bahkan tidak sempat memuntahkan tusuk gigi dari mulutnya sebelum mulutnya berbusa dan ia kehilangan kesadaran. Waktu yang dibutuhkan untuk menetralisir ancaman kedua, total 8 detik. Keheningan kembali menyelimuti warung itu. Hanya suara hujan dari luar dan erangan kesakitan dari 2 pria yang terkapar di lantai yang terdengar. Si badak tidak mempercayai pemandangan di depan matanya. 2 anak buahnya, pria dewasa berbadan sehat yang membawa senjata, tumbang dalam waktu kurang dari 10 detik di hadapan perempuan kecil itu. Ini adalah pembantaian sepihak. Saraswati bahkan tidak menoleh untuk melihat kedua pria itu. Ia tampak tidak peduli, seolah baru saja menendang 2 kerikil di jalan. Ia perlahan, sangat perlahan, menoleh untuk menatap si badak yang terduduk di lantai. Mata kosongnya kembali tertuju padanya. Jantung si badak membeku. Ia baru sadar. Yang dihadapinya saat ini bukanlah seorang perempuan. Ini adalah mesin pembunuh manusia terlatih
yang tidak bisa ia bayangkan. Keyakinan atas kekerasan yang ia bangun seumur hidupnya hancur berkeping-keping. "Jangan mendekat, pergi lu!" Ia berteriak ketakutan. Ia melupakan rasa sakit di pergelangan tangannya dan merangkak mundur menggunakan tangan kirinya yang utuh dan kedua kakinya. Sosok si badak, sang penguasa Priok, telah sirna. Ia hanyalah binatang buas raksasa yang ketakutan dan memohon belas kasihan. Punggungnya membentur dinding yang dingin. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Saraswati perlahan berjalan mendekatinya. Langkah kakinya tidak keras, tetapi bagi si badak, itu terdengar seperti langkah kaki malaikat maut. Tolong, ampuni saya. Saya yang salah. Saya pasti udah gila. Tolong." Ia mulai mengemis sambil berlinang air mata dan ingus. Penampilan yang menyedihkan dan hina sama sekali tidak cocok dengan tubuh besarnya. Kesombongannya menghilang tanpa bekas di hadapan ketakutan. Saraswati berhenti 1 meter di depannya. Ia menatap pria itu ke bawah. Tatapannya masih sedingin es. Ia tidak merasakan simpati sedikit pun terhadap permohonan pria hina ini. Pikirannya hanya tertuju pada satu frasa, misi selesai. Namun, jauh di lubuk hati si badak, di bawah tekanan ketakutannya, sisa-sisa harga dirinya memberontak. Ia tidak bisa berakhir seperti ini. Ia tidak bisa ditangkap setelah berlutut dan mengemis pada perempuan ini. Dia adalah raja di daerah ini. Harga dirinya menyiapkan pemberontakan terakhir. Bagus, sekarang saatnya. Cewek ini lengah. Ia salah mengira bahwa Saraswati menjadi lengah, atau setidaknya ragu-ragu melihat penampilannya yang menangis dan mengemis. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya di tangan kirinya yang masih utuh. Tangan kirinya mencengkeram sesuatu di dalam sakunya. Benda logam yang berat, keling tinju, brass knuckles. "Makan nih, pelacur bangsat." Si badak mengaum seperti binatang buas dan melompat dari lantai. Melupakan rasa sakitnya, ia mengayunkan tinju kirinya yang memakai keling ke wajah Saraswati sekuat tenaga. Ini adalah pemberontakan terakhirnya, serangan yang mempertaruhkan segalanya. Namun, mata Saraswati tidak pernah melepaskan pandangannya barang sedetik pun. Di matanya, gerakan si badak hanyalah sebuah target raksasa yang bergerak lambat. Ia tidak menghindari tinju itu. Ia jauh lebih cepat. Kaki kanannya melesat ke atas seperti kilat. Sepatu laras tempurnya menendang bagian persendian yang paling rentan dari lutut kiri yang menopang tubuh besar si badak dengan akurat dan tanpa ampun. Arga! Jeritan yang keluar kali ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan saat pergelangan tangannya dipatahkan. Itu adalah jeritan tulang yang hancur. Bersamaan dengan suara kra-a-a-a-a-ka, sendi lutut yang menopang tubuh raksasa seberat 150 kg itu hancur total. Tubuh si badak kehilangan keseimbangan di udara dan langsung tersungkur ke depan. Tinjunya yang memakai keling jangankan mengenai pipi Saraswati, mencapai ujung sepatunya saja tidak, dan hanya membelah udara kosong. Ia memegangi lututnya yang hancur dan berguling-guling di lantai. Ia tidak bisa berdiri lagi. Saraswati menatap dingin si badak yang menggeliat kesakitan di lantai. Ia menginjak rahang pria itu dengan ringan menggunakan ujung sepatu larasnya, memaksa wajahnya menghadap ke atas. Mata pria itu yang mendistorsi karena ketakutan dan rasa sakit bertemu dengan mata kosong Saraswati. "Inilah perbedaan kekuatan yang kalian banggakan." Suaranya sedingin es. Ia menatap pria yang sudah kehilangan keinginan untuk melawan itu dan menyadari bahwa misinya di sini sudah selesai. Bagian dalam warung diliputi keheningan yang sempurna. Badai masih mengamuk di luar, tetapi badai di dalam telah benar-benar reda. Satu orang terkapar di lantai karena saraf lehernya lumpuh, satu lagi pingsan dengan rahang hancur, dan satu orang terakhir, pemimpin mereka menangis ketakutan dengan pergelangan tangan dan lutut yang hancur. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 45 detik sejak provokasi pertama si badak. Pak Budi, pemilik warung tua yang bersembunyi di sudut dan menyaksikan semuanya, tidak bisa menutup mulutnya. Ia tidak tahu apakah pemandangan di depannya nyata atau sekadar ilusi. Para preman beringas yang mengancam akan membunuhnya beberapa menit yang lalu, kini berjatuhan, seperti daun kering ditiup angin oleh seorang pelanggan yang ia kira mahasiswi lemah.
Ketakutannya dengan cepat berubah menjadi rasa kagum. Ia menatap Saraswati yang bagaikan penyelamat yang bercahaya di dalam kegelapan. Saraswati tidak lagi memedulikan parasit-parasit di lantai. Ia menepuk debu yang mungkin menempel di hoodie-nya dengan acuh tak acuh. Meskipun baru saja bertarung, napasnya tidak memburu sedikit pun. Ia bahkan tidak berkeringat setetes pun. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya yang sudah usang dari sakunya. Ia tidak menekan nomor 110 atau 112 polisi. Ia sudah memahami inti dari masalah ini. Ini bukan sekadar kasus kekerasan biasa. Ia menekan angka 1 untuk panggilan cepat dengan keamanan terenkripsi. Tak lama kemudian, nada panggil tersambung dan suara berat terdengar dari seberang. "Siap, Kapten Saras." Saraswati melirik sekilas para preman yang terkapar dan menatap pelabuhan Tanjung Priok yang buas di luar jendela. Matanya menyipit. Ini baru hidangan pembukanya saja. Layar ponselnya menyala. Layarnya bersih, tetapi modelnya sudah kuno. Bahkan di tengah kekacauan ini, ia menekan layar dengan tenang, seolah bukan orang yang baru saja bertarung. Jari-jarinya membuka aplikasi kontak terenkripsi di dalam folder keamanan tanpa gemetar sedikit pun. Ia tidak menghubungi polisi wilayah. Skala masalah ini sudah melampaui kemampuan tim patroli polsek setempat. Ini bukan sekadar kasus penganiayaan atau premanisme biasa. Ini adalah sinyal bahwa keamanan fasilitas objek vital negara seperti pelabuhan telah tertembus. Dan fakta bahwa polisi takut pada geng ini berarti ada kolusi dengan aparat penegak hukum. Panggilan itu menggunakan jaringan komunikasi internal militer, bukan jaringan sipil. Nada panggil hanya berdering 2 kali. Tidak ada sapaan basa-basi atau penyebutan pangkat dan nama dari seberang sana. Hanya suara terlatih yang singkat dan datar. Menyambungkan. Suara Saraswati juga tidak mengandung emosi. Ia mengidentifikasi dirinya dan segera melaporkan situasi. Posisi saat ini, sekitar Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, warung Pak Budi. 3 orang preman berkedok sipil telah dilumpuhkan. Suara di seberang telepon terdiam sejenak, seolah mengukur bobot kata dilumpuhkan. Tingkat cedera, pelaku utama. Sendi pergelangan tangan kanan dan lutut kiri hancur, tidak bisa melawan. 2 orang lainnya, masing-masing trauma saraf servikal dan trauma wajah, tidak sadarkan diri. Semuanya tidak mengancam nyawa. Tidak ada korban di pihak kita. Laporannya terdengar seperti buku manual militer, kering dan akurat. Deretan fakta tanpa emosi. Suara di seberang telepon sedikit merendah. Apakah ini gesekan dengan warga sipil Priok? Negatif. Saraswati langsung membantah. Ini bukan gesekan biasa. Diduga anggota geng penguasa Priok. Mereka mengendalikan wilayah dengan memeras pedagang di sekitar pelabuhan. Intelijen teridentifikasi. Ia menekankan kata intelijen. Dengan ini, kasus tersebut naik status dari kasus kriminal sipil menjadi masalah keamanan militer. Aktivitas mereka dinilai dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan pelabuhan. Kemungkinan besar terkait dengan sindikat penyelundupan di belakang mereka. Meminta eskalasi ke ranah intelijen dan keamanan. BAIS. Dimengerti. Suara di seberang tidak bertanya lebih jauh. Ini berarti mereka sepenuhnya mempercayai penilaian Saraswati. Sandi hiu biru, Blue Shark, diaktifkan. Tim investigasi gabungan. Polisi militer Angkatan Laut, Pomal, dari pangkalan terdekat, akan segera dikirim ke koordinat tersebut. Perkiraan tiba 10 menit. Diterima. Saraswati menutup telepon. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku dan menatap si badak yang tergeletak di lantai. Dalam rasa sakit dan ketakutannya, pria itu mendengar sayup-sayup percakapan telepon Saraswati, polisi militer. Itu bukan kata-kata yang ia pahami dengan baik, tetapi ia secara naluriah merasakan bobot dari kata-kata itu. Keputusasaan tergambar di matanya. Ia menyadari bahwa ia telah menyentuh entitas raksasa yang kejam dan sama sekali berbeda dari polisi korup yang selama ini ia hadapi. Tubuh besarnya kejang-kejang karena ketakutan. Saat itulah, suara sirene lain terdengar dari luar. Namun, suara yang terdengar kali ini bukanlah suara mesin diesel berat dari kendaraan polisi militer
yang baru saja diminta Saraswati. Itu adalah suara elektronik yang sangat familiar dan entah kenapa terdengar murahan dari mobil patroli polisi setempat. Mata Bagas Sibadak terbelalak. Di wajahnya yang tenggelam dalam keputusasaan, secercah harapan gila melintas. Bahkan di tengah rasa sakitnya, ia tahu persis siapa pemilik sirene ini. Ha. Ia mulai tertawa dengan mulut berbusa darah. Permohonan hinanya lenyap seketika. Seolah baru saja bertemu juru selamatnya, niat jahat kembali muncul di matanya. Bahkan anak buah berambut pirang yang mengerang di lantai menunjukkan ekspresi lega mendengarnya. Teman mereka yang sesungguhnya telah tiba. JEET. Dengan suara decitan ban yang nyaring, sebuah mobil patroli polisi usang berhenti kasar di depan warung. Cipratan air hujan terbang, dan pintu mobil terbuka dengan kasar. Yang turun bukanlah polisi berseragam. Pria itu mengenakan celana kain murahan dan kemeja kusut dengan dasi longgar yang mengkilap karena keringat dan minyak di lehernya. Namanya Inspektur Polisi 1, Ibtu Hendra, reserse dari unit Jatan Ras Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Namun bagi para pedagang dan geng penguasa Priok, ia lebih dikenal sebagai Pak Hendra. Bukan sebagai penegak hukum, melainkan lebih seperti manajer yang mengatur ketertiban wilayah ini demi kepentingannya sendiri. Ibtu Hendra masuk ke warung dengan wajah berkerut kesal. Bau samar minuman keras murahan tercium dari hidungnya. Entah dia sedang lepas dinas atau minum saat bertugas. Ia tampak sangat tidak senang dipanggil di cuaca seburuk ini. Anjing, ada apa ini? Bangsat mana yang berani? Ia memuntahkan makian saat masuk. Dan seketika, ia kehilangan kata-kata melihat pemandangan di depannya. Bagian dalam warung terlihat seperti habis diterjang. Angin puting beliung, pecahan piring, kursi rusak, nasi, dan kuah soto membanjiri lantai. Dan di tengah-tengah itu semua, para mesin uang pencari setoran miliknya tergeletak tak berdaya. Mata Ibtu Hendra terbelalak. Hal pertama yang ia lakukan adalah berlari menghampiri Bagas Sibadak. Gas, Bos Bagas, ada apa ini? Siapa yang ngelakuin ini? Ia tidak memanggilnya Badak atau sekadar namanya. Ia memanggilnya Bos Bagas, panggilan yang dengan jelas menunjukkan hubungan mereka. Bagas, seolah sudah menunggu momen ini, dengan cepat mengubah dirinya dari pecundang yang tadi mengemis nyawa pada Saraswati, menjadi korban paling tertindas di dunia. Pak Hendra, aduh, mati saya Pak. Ia menunjuk Saraswati dengan tangan kirinya yang utuh. Cewek gila ini. Kita cuma mau makan soto dengan tenang. Tapi cewek ini tiba-tiba ngamuk dan bikin kita kayak gini. Uug, kaki saya, tangan saya. Aktingnya sungguh luar biasa. Anak buah berambut pirang di sebelahnya menimpali dengan erangan. Bener Pak, tiba-tiba dia kayak orang sakau. Mereka berubah menjadi korban dalam sekejap begitu raja mereka tiba. Wajah Ibtu Hendra memerah padam karena marah. Akalnya sehatnya putus saat melihat Bos Bagas, sumber uang utamanya, dihancurkan sehina ini. Ia marah besar karena ini terjadi di wilayah hukumnya dan sumber pendapatannya terluka. Ia berdiri perlahan. Mata keruhnya tertuju pada satu-satunya orang yang berdiri tanpa luka di dalam warung Saraswati. Tatapannya dipenuhi prasangka dari awal hingga akhir. Hoodie, abu-abu, tubuh kecil, wanita muda. Ia menarik kesimpulan yang sama persis dengan Bagas. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah bentakan kasar. Lu yang ngelakuin ini? Hah, Mbak? Ia menunjuk Saraswati dengan dagunya, bertanya dengan nada mengejek. Di matanya, Saraswati sudah dipastikan sebagai pelaku. Saraswati hanya menatapnya dalam diam. Ia langsung menyadari bahwa potongan puzzle terakhir dari ekosistem korup ini telah muncul. Ini pembelaan diri. Mereka yang duluan menyerang pemilik warung. Diam lu. Ibtu Hendra memotong ucapan Saraswati dengan kasar. Pembelaan diri? Siapapun yang lihat ini penganiayaan sepihak. Ini lu bilang pembelaan diri? Ia berteriak, membandingkan secara ekstrem 3 pria besar yang terkapar di lantai dengan Saraswati yang berdiri utuh. Emang lu pakai ilmu apa sampai bisa bikin 3 cowok gede kayak gini? Lu pikir lu anggota Kopassus apa? Jangan ngelawak. Sanggahannya menggema di dalam warung sebagai ironi yang sangat menyakitkan. Ibtu Hendra melangkah mendekati Saraswati.
Matanya dipenuhi rasa jijik dan ketidaksabaran untuk segera menyelesaikan situasi merepotkan ini. Mbak, gue nggak tahu lu nyalinya gede atau emang goblok, tapi lu lagi cari gara-gara sama orang yang salah. Suaranya merendah, sebuah ancaman rahasia. Lu nggak tahu ini siapa. Beraninya lu nyentuh mereka. Lu udah bosan hidup di Priok ya? Ia secara terang-terangan menunjukkan bahwa dialah pelindung geng tersebut. Mata kosong Saraswati menatapnya tajam. Pernyataan Anda barusan dikategorikan sebagai menghalangi tugas aparatur negara, keterlibatan dengan kejahatan terorganisir, dan penyalahgunaan wewenang. Semuanya telah dicatat. Apa? Cewek ini ngomong apa? Ibtu Hendra tersentak sesaat mendengar kata dicatat. Secara refleks ia melihat sekeliling. Namun sesaat kemudian, ia merasa perempuan kecil ini sedang mempermainkannya. Dan amarahnya semakin memuncak. Lu tahu apa sih? Hah? Beraninya lu ceramahin polisi aktif. Ia menarik borgol dari pinggangnya. Suara logam, krek, terdengar nyaring. Ia memilih cara tercepat dan paling pasti untuk mengendalikan situasi. Menangkap Saraswati dengan tuduhan tertangkap tangan. Banyak bacot lu. Gue tangkap lu dengan tuduhan penganiayaan berat. Ia mengulurkan tangan yang memegang borgol ke depan Saraswati. Wajahnya penuh dengan kesombongan yang mengatakan, beraninya lu melawan polisi? Melihat itu, Bagas tersenyum menang di tengah rasa sakitnya. Perempuan bangsat itu akhirnya tamat. Mending lu kasih tangan lu baik-baik sekarang. Kalau lu nurut, gue bisa pertimbangkan buat ringanin hukuman lu. Ngerti? Ibtu Hendra mengancamnya dengan suara berminyak, seolah sedang merayunya. Pak Budi yang sedari tadi menonton di sudut merangkak, keluar dengan panik. Pak polisi, jangan pak, bukan gitu ceritanya. Mbak ini cuma mau nolong saya, preman-preman itu yang... Diam lu bangka. Hendra mendorong Pak Budi dengan kakinya. Bapak mau dituduh jadi komplotannya juga? Kalau mau masuk penjara di masa tua, terusin aja bacotnya. Ia dengan kejam menginjak-injak perlawanan terakhir dari pria tua itu. Kini, tidak ada lagi yang bisa melindungi Saraswati. Ibtu Hendra yakin akan kemenangannya. Ia mengulurkan tangannya yang memegang borgol untuk mencengkeram pergelangan tangan Saraswati. Tepat pada detik, ketika tangannya yang kotor dan korup hendak menyentuh lengan Kapten Kopaska itu. Saraswati tidak menghindar. Ia hanya menunduk dengan dingin menatap tangan yang hendak menangkapnya. Tepat pada momen itu, suara yang sangat berat dan mendominasi sama sekali, berbeda dari suara sirene, mobil polisi yang melengking menembus suara hujan dan mengguncang warung usang itu. Brem, deh, deh. Itu bukan suara sirene. Itu adalah deru mesin diesel raksasa dari truk militer besar dan kendaraan lapis baja yang menggetarkan tanah. Suara itu tidak berasal dari satu kendaraan. Setidaknya 3 hingga 4 kendaraan berat berhenti secara bersamaan seolah mengepung warung tersebut. CEET. Bersamaan dengan suara gesekan ban yang kasar dengan aspal, terdengar suara langkah sepatu bot militer berat yang menginjak tanah secara serentak. Ini bukan patroli biasa. Ini adalah pengerahan pasukan bersenjata lengkap. Tangan Ibtu Hendra berhenti di udara. Kesombongan dan kemarahan di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh kebingungan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Secara naluriah, ia menoleh ke arah jendela. Yang masuk ke matanya bukanlah lampu rotator mobil patrolinya yang berkedip di tengah hujan. Itu adalah siluet mobil jeep taktis warna hijau tua yang mengintimidasi. Dan Pindad Anoa, kendaraan tempur lapis baja beroda 6 yang berdiri kokoh di belakangnya, membelah derasnya hujan. Lalu, dari kereta neraka itu, berhamburan tentara yang mengenakan baret biru muda dan bersenjata senapan serbu Pindad SS2 V4. Di lengan mereka, tersemat ban lengan berwarna putih dengan tulisan biru yang tegas dan dingin, seperti es. Pomal, polisi militer angkatan laut. Mereka bukanlah polisi yang biasa patroli keliling kampung. Mereka adalah mesin manusia yang dilatih hanya untuk menjalankan perintah dan misi menghadapi ancaman negara. Dalam waktu 10 detik, mereka memblokade semua pintu masuk dan jendela warung reyot itu dengan sempurna. Gerakan serentak tanpa celah sedikit pun, dan dengan tatapan membunuh seolah sedang mengincar mangsanya. Mereka berada di dimensi yang sama sekali berbeda dari penegak hukum yang diketahui Hendra. Di tengah semua kekacauan ini, Saraswati tetap tak bergeming. Ia hanya menatap dingin tangan Ibtu Hendra
yang mematung karena hendak memborgolnya. Mata kosongnya seolah sudah menduga semua ini akan terjadi tanpa menunjukkan gejolak emosi apapun. Ia tetap tenang. Saat itulah, seorang pria berjalan masuk dengan gagah, membelah kerumunan polisi militer yang bersenjata lengkap. Ia tampaknya komandan dari pasukan yang baru tiba ini. Seragam tempur basah kuyup, bibir tertutup rapat, dan tatapan mata yang tajam. Di kerahnya, tersemat tanda pangkat, melati satu yang bersinar, redup seorang mayor. Sang mayor menyapu pandangan ke seluruh ruangan yang berantakan dalam waktu 0,1 detik. Para preman yang mengerang di lantai, pemilik warung tua yang ketakutan di sudut, dan Ibtu Hendra yang mematung linglung dengan borgol di tangannya. Pandangannya akhirnya tertuju pada Saraswati yang berdiri tenang seperti mata badai di tengah pusaran kekacauan ini. Sesaat, wajah mayor yang sedingin es itu sedikit tegang karena terkejut. Ia ragu-ragu selama 5 detik, seolah tidak mempercayai matanya. Namun detik berikutnya, tubuhnya kembali sempurna seperti prajurit yang telah dilatih puluhan ribu kali. Ekspresinya kembali tertutup oleh disiplin baja. Sang mayor tidak memedulikan Ibtu Hendra atau para preman di lantai yang tadinya bersikap seperti raja, menganggap mereka seperti benda mati. Ia berjalan lurus hanya ke arah Saraswati. Ia berhenti 3 langkah di depannya. Kemudian, menyatukan tumit sepatu botnya yang basah oleh hujan hingga berbunyi, tak. Ia memberikan hormat militer dengan sikap paling tegas dan suara paling lantang hingga menggema di seluruh warung reot itu. Hormat, gerak, siap kapten. Satu kalimat itu menelan semua suara di dalam warung. Jantung Ibtu Hendra seakan berhenti berdetak. Mayor Laut Satria dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaporkan, sesuai arahan Kapten Saraswati, kami telah mengamankan parameter luar. Udara di dalam warung benar-benar membeku. Kapten, seorang mayor dari polisi militer yang memimpin pasukan bersenjata senapan dan kendaraan lapis baja, membungkukkan badan dan memberi hormat dengan sangat sopan kepada perempuan kecil dan rapuh ini, memanggilnya kapten. Wajah Ibtu Hendra menjadi pucat pasi. Sepucat kertas kosong, tidak. Semua darah seakan terkuras dari wajahnya, kekuatan di tangannya lenyap. Dan dengan suara dentingan logam yang tumpul, borgol yang dipegangnya jatuh ke dalam genangan kuah soto yang kotor. Ia tidak mempercayai telinganya. Tapi suara lantang sang mayor terlalu jelas terdengar. Kapten. Ia teringat momen ketika ia baru saja mengejeknya. Emang lu pakai ilmu apa sampai bisa bikin 3 cowok gede kayak gini? Lu pikir lu anggota Kopassus apa? Itu bukan ejekan. Itu adalah konfirmasi kebenaran yang mengerikan. Wanita ini benar-benar pasukan khusus TNI AL. Ia terlambat menyadari bahwa orang yang baru saja ia coba borgol adalah seorang perwira aktif, eksistensi yang bahkan membuat mayor polisi militer memberi hormat penuh takzim. Ia telah menantang militer di wilayah hukumnya sendiri demi melindungi ladang uangnya. Kaki Ibtu Hendra mulai gemetar hebat seperti daun ditiup angin. Ini bukan sekadar kesalahan atau pelanggaran batas biasa. Ini bukan masalah perselisihan antara polisi dan kejaksaan yang bisa ia tangani. Ia baru saja mencari gara-gara dengan organisasi paling menakutkan di negara ini, TNI. Reaksi Bagas Sibadak dan anak buahnya yang bergulingan di lantai jauh lebih ekstrem. Keputusasaan mereka lebih purba daripada Ibtu Hendra. Mereka berpikir polisi selalu bisa disuap dengan uang dan koneksi. Jika mereka menyuap Pak Hendra, dia akan selalu berada di pihak mereka. Itulah hukum dan ketertiban yang mereka ketahui. Tapi polisi militer itu beda cerita. PP Pomal. Erangan kesakitan keluar dari mulut Bagas, diikuti desahan putus asa. Ini bukan lagi soal dikurung beberapa hari di Polsek dan dibebaskan dengan sedikit uang pelicin kepada Hendra, kata intelijen, dan masalah keamanan militer yang diucapkan wanita itu tadi terlintas di benaknya. Mereka kini bukan lagi sekadar berandalan atau geng kriminal biasa. Mereka akan diklasifikasikan sebagai ancaman keamanan nasional dan menjadi subjek investigasi peradilan militer, bukan pengadilan sipil. Saat pelindung terakhir mereka, Ibtu Hendra, hancur seperti itu, dunia mereka pun runtuh dengan sempurna. Rasa takut mengalahkan rasa sakit dari tulang yang patah. Mereka malah iri pada anak buah yang pingsan duluan akibat pukulan Saraswati. Saraswati
membalas hormat Mayor Satria dengan anggukan ringan. Tatapannya masih dingin dan ekspresinya tak berubah. Ia melirik bergantian ke arah borgol yang jatuh di lantai dan Ibtu Hendra yang nyaris ambruk linglung. Kerja bagus, Mayor Satria. Suaranya masih setenang saat ia menumbangkan para preman tadi. 3 orang yang terkapar di sana adalah anggota geng penguasa Priok. Tangkap mereka segera dengan tuduhan penganiayaan berat dan ancaman terhadap warga sipil. Siap, laksanakan. Mayor Satria segera memberi isyarat tangan dan para personel Pomal yang berjaga di luar berbondong-bondong masuk. Mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada Bagas dan anak buahnya yang mengerang di lantai. Mengabaikan pergelangan tangan dan lutut yang hancur, mereka menekan para preman itu dengan kasar dan memborgol tangan mereka ke belakang dengan kabel tie tebal. AARG, kakiku, tanganku. Jeritan kesakitan meledak, namun para prajurit Pomal tidak berkedip sedikit pun. Bagi mereka, para preman ini bukan sekadar kriminal, melainkan musuh yang menghalangi misi seorang Kapten Kopaska. Dalam sekejap, warung itu diamankan. Kini, di dalam warung hanya tersisa Saraswati, Mayor Satria, dan Ibtu Hendra yang berwajah pucat bagai mayat hidup. Pak Budi sudah diamankan oleh seorang personel Pomal yang menyelimutinya di sudut ruangan. Ibtu Hendra ingin segera kabur dari situasi neraka ini. Secara naluriah ia melangkah mundur. Ia bergantung pada kekuasaan terakhir yang tersisa statusnya sebagai polisi. Ini wilayah hukum Polri. Orang-orang ini, kami yang akan menanganinya. Alasannya menguap terbawa suara hujan. Tepat saat itu, jari tangan Saraswati yang ramping dan dingin menunjuk tepat ke arahnya. Suaranya bergema bagai vonis hukuman mati bagi polisi korup ini. Mayor Satria, siap, Kapten Saras, tangkap juga orang itu. Jantung Ibtu Hendra seolah jatuh ke lantai yang penuh genangan kuah soto. Matanya terbelalak hingga nyaris robek. Apa? Kenapa gue? Gue polisi. Gue polisi Republik Indonesia. Beraninya kalian. Saraswati mengabaikan teriakan histerisnya dan menyebutkan pasal-pasal kejahatannya secara mekanis kepada Mayor Satria. Sama sekali tidak ada emosi dalam suaranya. Tuduhan, keterlibatan dan perlindungan kejahatan terorganisir. Penyalahgunaan wewenang. Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk borgol di lantai dengan dagunya, dan percobaan menghalang-halangi tugas perwira militer aktif. Percobaan penyerangan. Kata menghalang-halangi tugas perwira militer memutus sisa-sisa kewarasan Ibtu Hendra tanpa ampun. Ia menyadari sepenuhnya apa yang baru saja ia lakukan dan siapa yang baru saja ia coba borgol. Ia bukan sekadar menggunakan wewenangnya sebagai polisi, melainkan mencoba menggagalkan operasi militer. Tenaga di kakinya lenyap tak bersisa. Ia tidak bisa lagi berdiri. Ia jatuh terduduk di lantai. Ia bahkan tidak menyadari celana kain murahan yang dipakainya basah oleh kotoran, darah Bagas, dan kuah soto di lantai. Ia bukan lagi reserse Jatan Ras. Ia hanyalah seorang penjahat rendahan yang secara frontal menantang sistem raksasa kekuasaan negara yang disebut militer. Tolong ampuni saya. Tolong, saya cuma disuruh sama bos Bagas. Bukan, saya nggak tahu apa-apa. Tolong, rengekan hinanya persis dengan apa yang diucapkan Bagas beberapa menit yang lalu. Sangat khas parasit, tunduk pada yang kuat, kejam pada yang lemah. Namun, mata Saraswati tetap sedingin es. Ia hanya menyelesaikan misinya. Mayor Satria berdecak lidah dan memberi isyarat dengan dagu kepada 2 personel Pomal. Bawa dia. Para personel mencengkram kasar kedua lengan Ibtu Hendra dan menyeretnya berdiri. Ia diseret keluar tanpa daya seperti kain pel basah. Suara erangan tak bermakna terus keluar dari mulutnya. Itu adalah momen di mana pangkat keadilan menekan habis pangkat korupsi. Setelah badai berlalu, warung usang itu tampak seperti sehabis diterjang badai jenis lain. Deru langkah sepatu bot berat memudar, menyisakan pemandangan lantai yang bercampur air hujan, kuah soto, dan darah. Bagas si badak beserta gengnya, juga Ibtu Hendra yang pucat pasi, diangkut seperti barang rongsokan ke dalam bak truk militer yang suram
dan menghilang. Mereka tidak akan diadili oleh hukum dunia yang mereka kenal, melainkan di hadapan peradilan militer yang tak pernah mereka bayangkan. Pak Budi yang tua diantar ke rumah sakit dengan ambulans dalam lindungan Pomal. Sebelum pergi, ia menyatukan tangannya yang keriput dan menunduk berkali-kali sebagai tanda terima kasih kepada perempuan tenang yang telah menyelamatkannya. Saraswati berdiri diam di tengah kekacauan itu, seolah tidak terjadi apa-apa. Hoodie, abu-abunya masih lembab oleh air hujan, namun posturnya sama sekali tidak goyah. Mayor Satria menghampirinya dengan ekspresi kaku. "Kapten Saras, ini bukan masalah sepele." Suaranya rendah dan mantap, tak tenggelam oleh suara hujan. Penilaian kapten bahwa ini bukan kasus kekerasan biasa sangat akurat. "Kami baru saja menerima kontak dari atasan." Saraswati menatapnya dalam diam. Mata kosongnya sudah mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia awalnya hanya datang untuk makan semangkuk soto daging, tetapi kini ia berdiri di tengah pusaran kejahatan raksasa. Mayor Satria membetulkan baretnya dan melanjutkan laporannya. "Ini adalah perintah langsung dari Markas Besar Bais TNI dan Mabes TNI. Per jam 22.00 malam ini, cuti Kapten Saraswati secara resmi dibatalkan." Sudah bisa diduga, seorang perwira pasukan khusus mendapati indikasi sindikat penyelundup raksasa yang berkolusi dengan polisi di fasilitas vital nasional seperti pelabuhan. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditutupi dengan alasan cuti pribadi. Lebih lanjut, Kapten Saraswati ditunjuk sebagai Komandan Lapangan Operasi Sandi Hiu Biru. Mata Mayor Satria bergetar sesaat. Sebagai seorang mayor, ia secara teknis berada di atas seorang kapten, tetapi ia harus menerima perintah darinya. Namun, ia tidak keberatan. Ia tahu betul siapa wanita ini, anggota SAT 81 Kopaska, unit legendaris itu. Dimengerti. "Misi diterima." Saraswati menjawab tanpa ragu sedetik pun. Suaranya dingin, tanpa melepas hoodie-nya. Ia masuk ke dalam kendaraan taktis Komando Pomal. Makan malam di warung reot itu hanyalah awal mula dari sebuah perang besar. Lokasi berubah menjadi pos komando sementara Pomal di dekat pelabuhan Tanjung Priok. Udara dingin dan mekanis menyelimuti tempat itu, sangat berbeda dengan suasana kantor polisi yang biasa. Sebuah ruang interogasi tanpa jendela, meja baja, dan lampu sorot menyilaukan. Di sanalah Ibtu Hendra duduk. Kesombongannya telah menguap. Kemeja kusutnya basah oleh keringat dingin, menempel di tubuhnya, dan matanya kehilangan fokus karena ketakutan. Ia gemetar seperti daun tertiup angin saat melihat jaksa militer dan penyidik Pomal yang duduk di seberangnya. "Hendra," suara penyidik tanpa emosi, "Anda bukan lagi polisi. Anda duduk di sini sebagai kaki tangan kejahatan berat yang mengancam keamanan nasional." Gigi Ibtu Hendra bergemeletuk saat ia mati-matian mencari alasan. "Saya nggak tahu. Saya beneran nggak tahu apa-apa. Saya cuma sering dikasih uang jajan aja sama bos Bagas. Saya sumpah nggak tahu mereka merencanakan hal sebesar ini." "Uang jajan." Penyidik melemparkan map tipis ke atas meja. Kertas yang berserakan berisi daftar mutasi rekening Hendra selama 3 tahun terakhir yang sangat panjang. Untuk ukuran uang jajan, jumlahnya fantastis. Biaya kuliah anak Anda ke Australia dan pembelian ruko atas nama istri Anda. Coba jelaskan. Wajah Hendra berubah jadi abu-abu. Ia merinding membayangkan unit intelijen militer telah membongkar semua rahasianya hanya dalam waktu 1 jam itu. "Cukup." Penyidik memotong kata-katanya. "Kasus korupsi Anda akan ditangani nanti. Yang perlu kami ketahui saat ini hanya satu. Siapa di balik geng penguasa Priok? Siapa atasan Bagas?" Hendra menggigit bibirnya. Dengan tangan gemetar, ia mengusap wajahnya yang pucat. Ia tahu saat ia menyebutkan nama itu, ia benar-benar tak punya jalan kembali. Tapi saat ini, nyawanya berada di tangan militer di depannya, bukan bosnya. Pak Tommy." Suaranya sekecil nyamuk. Begitu nama Tommy Kusuma disebut, ruang kontrol komando mulai sibuk. Tommy Kusuma, CEO Nusantara Logistics yang sukses di usianya yang akhir 40%. Ia memiliki lebih dari separuh lahan kontainer dan gudang di pelabuhan Tanjung Priok. Pengusaha yang dihormati masyarakat, sering menjadi sponsor kegiatan kepolisian setempat. Wajah publiknya begitu sempurna, namun di baliknya ia sangat busuk.
Di ruang lain, forensik digital pada ponsel yang disita sedang berlangsung. Ponsel Bagas hanya berisi pesan judi, hiburan malam, dan ancaman. Namun ponsel khusus bisnisnya berada di tingkat yang berbeda. Ahli analisis data tingkat tinggi militer menggunakan program khusus untuk meretas lapisan kata sandi. Dan akhirnya, buku besar bisnis asli mereka terbongkar. Saraswati dan Mayor Satria berdiri di depan monitor besar di ruang analisis. Ekspresi mereka lebih serius dari sebelumnya. Yang muncul di layar bukan sekadar uang recehan hasil perasan para pedagang kecil. Itu adalah bill of lading yang dipalsukan dengan canggih, nomor seri kontainer, dan jadwal keberangkatan kapal. Ini, Mayor Satria mengerang pelan, penyelundupan, dan skalanya sangat besar. Saat analis mengklik mouse, foto-foto tumpah dari folder yang terenkripsi. Foto-foto yang diambil di dalam kontainer gelap, suku cadang mesin misterius, material yang terbuat dari paduan logam khusus, dan kotak-kotak bertanda khusus militer. Astaga, logo itu. Mayor Satria mendekat ke layar. Itu barang-barang pembatasan ekspor NATO. Itu material strategis. Mata Saraswati menyipit. Suku cadang persenjataan dan teknologi militer canggih. Suaranya sedingin es. Ini adalah area keahliannya. Kontraterorisme dan perang non-konvensional yang menjadi spesialisasi Kopaska. Kini mereka menyadari tujuan sebenarnya geng penguasa Priok. Bagas dan gengnya tidak meneror pedagang kecil hanya demi uang receh. Penguasaan teritori, kata Saraswati pelan. Mereka meneror warga dan pedagang di sekitar pelabuhan agar tidak ada yang berani melapor jika melihat aktivitas mencurigakan. Mereka telah membangun benteng yang sempurna untuk menutupi bisnis penyelundupan raksasa ini. Logistik di dalam pelabuhan dikendalikan oleh Tommy selaku CEO. Warga sipil di luar pelabuhan ditekan oleh preman Bagas dan polisi lokal seperti Hendra melindungi seluruh jaringan kriminal ini. Warung Pak Budi hanyalah sebuah contoh agar tidak ada celah perlawanan sekecil apapun di area kekuasaan mereka. Semua bukti mengarah ke Tommy Kusuma, lapor analis, uang yang mengalir ke rekening Hendra, instruksi yang diberikan kepada Bagas, serta jadwal kapal penyelundup, semuanya terhubung melalui server internal Nusantara Logistics. Inilah wujud asli sindikat yang ditakuti polisi, bukan sekadar premanisme, melainkan kartel raksasa yang mengontrol ekonomi lokal dan aparat hukum. Kartel ini bersembunyi di balik bisnis legal, menggerogoti keamanan nasional dari pelabuhan. Dia pasti merasa seperti dewa. Mayor Satria mengepalkan tangannya geram, membeli polisi, mempekerjakan preman, dan membuat pelabuhan ini seolah kerajaan miliknya. Tepat saat itu, suara mendesak dari analis menggema di ruangan. Kapten, baru saja terdeteksi komunikasi terenkripsi baru dari server Tommy Kusuma. Malam ini, semua mata tertuju ke monitor. Analis mengetik dengan cepat. Tengah malam ini, pukul 000, transaksi terakhir dengan VIP di atas kapal kargo Naga Laut di Terminal 7 Tanjung Priok. Sepertinya mereka memajukan jadwal setelah mendeteksi pergerakan kita tadi. Dari analisis komunikasi, VIP tersebut diduga adalah agen perusahaan persenjataan militer asing. Kemungkinan besar mereka akan menyerahkan uang pelunasan untuk barang penyelundupan beserta data yang sangat penting malam ini. Tommy bukan sekadar penyelundup biasa. Ia adalah pengkhianat negara yang bersedia menjual data teknologi militer Indonesia. Mayor Satria segera memerintahkan persiapan tempur. Seluruh pasukan bersiap meluncur ke Terminal 7 sekarang. Kendaraan lapis baja Anoa di garis depan. Kita akan sapu bersih tikus-tikus ini beserta pelabuhannya. Namun, sesaat sebelum prajurit Pomal bergerak serentak, suara dingin Saraswati menghentikan mereka. Tunggu, semua pergerakan di ruang komando terhenti. Mayor Satria menoleh bingung. Waktunya tidak cukup, Kapten. Sebelum mereka memusnahkan bukti, Saraswati menatap layar yang menampilkan denah besar kapal Naga Laut. Ratusan kontainer membentuk labirin yang rumit, geladak yang luas, dan ruang anjungan di tengah kapal. Matanya sudah menganalisis medan pertempuran. Terlalu bising, Mayor, ucapnya pelan. Kalau puluhan personel dan kendaraan lapis baja menerobos masuk,
Tommy akan lebih dulu membuang hard disk berisi data itu ke dasar laut, dan para VIP asing itu akan menggunakan tameng diplomasi untuk melarikan diri. Kita hanya akan menangkap kerang kosong. Lalu, bagaimana rencananya? Tanya Mayor Satria yang mulai cemas. Saraswati menatap rompi taktis dan helm yang tergantung di dinding pos komando. Ia perlahan menurunkan resleting, hoodie. Abu-abunya yang basah, siluet tubuhnya yang padat dan terlatih terlihat jelas di balik hoodie tersebut. Ia bukan lagi Saraswati si warga sipil biasa. Ia adalah prajurit Kopaska, unit elit yang tidak mengenal kata mustahil. Tommy pasti merasa sangat aman di bentengnya. Para pengawalnya bukan preman kampung macam si Badak. Setidaknya mereka pasti mantan tentara bayaran, PMC. Ia mengambil seragam taktis hitam dari rak. Tidak ada keraguan dalam setiap gerakannya. Untuk menangkap tikus seperti itu, kita tidak butuh pasukan penuh. Matanya bersinar dingin, seperti dasar laut yang gelap. Ia menoleh ke arah Mayor Satria. Mayor, tolong pimpin pasukan untuk memblokade seluruh jalur pelarian di Terminal 7. Jangan biarkan satu ekor tikus pun lolos. Lalu, bagaimana dengan Kapten? Saraswati mengencangkan sarung pistol, holster di pahanya, lalu memastikan magasin terakhir dengan bunyi logam berderak, klak. Suara tajam itu mewakili jawabannya. Kapal itu sekarang menjadi area perburuan saya. Hujan deras yang tadinya seolah ingin menenggelamkan bumi, kini mereda menjadi gerimis tebal, membasahi kerangka baja raksasa di pelabuhan. Kapal kargo raksasa, naga laut, bersandar seperti benteng baja yang kokoh di tengah kegelapan malam. Lampu natrium yang menerangi dermaga memantul pada genangan air hujan, membuat bayangan kapal itu semakin suram dan mengintimidasi. Penjagaan di sini berada pada level yang benar-benar berbeda dengan anak buah si Badak. Mereka bukan preman kampung. Mereka memakai seragam anti-air berwarna hitam, rompi anti peluru, dan memegang submachine gun, Scorpion, di bahu mereka. Gerakan mereka lincah dan penuh kewaspadaan. Dari posturnya, mereka terlihat seperti tentara bayaran, PMC, yang pernah bertugas di zona konflik. Mereka berpatroli berpasangan di sekitar tumpukan kontainer dan jembatan, gangway. Satu-satunya jalur masuk ke kapal. Tommy Kusuma telah menyiapkan perisai terbaiknya untuk transaksi pamungkas ini. Semut pun tak akan bisa lewat. Namun, kewaspadaan mereka hanya tertuju ke arah daratan. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa di bawah kaki mereka, di dalam air laut Tanjung Priok yang kotor dan gelap, sebuah bayangan hantu sedang mendekat. 3 meter di bawah permukaan laut pelabuhan, Saraswati membuang napas dengan tenang melalui alat selam sirkuit tertutup. CCR, khusus tempur Kopaska. Ia tidak lagi mengenakan hoodie, abu-abu. Dari ujung kepala sampai kaki, tubuhnya dibalut wetsuit, selam berwarna hitam yang meminimalkan hambatan air. Di punggungnya ada tas kedap air kecil, berisi perlengkapan infiltrasi esensial, dan di pahanya terpasang pisau tempur, combat knife, khusus yang tahan air laut. Wajahnya tersembunyi di balik masker selam hitam yang gelap bagai malam, bukan sekadar cat kamuflase. Ia bukan perempuan biasa yang memakan soto. Ia adalah torpedo manusia terbaik yang diciptakan oleh pasukan elit TNI AL. Bagi Kopaska, lautan jauh lebih bersahabat daripada daratan. Saraswati mendekati lambung kapal raksasa, naga laut, seperti hantu tanpa menimbulkan satu riak air pun. Matanya mengawasi struktur kapal dengan jelas melalui Night Vision Goggles, NVG, meski terhalang air hujan. Sasarannya bukan gangway yang dijaga ketat. Ia memilih rute yang paling berani dan terlihat mustahil. Tali tambat, mooring line, setebal paha orang dewasa yang mengikat kapal ke dermaga. Ia tidak memunculkan kepalanya ke permukaan, melainkan meraih ujung tali tambat paling bawah dari dalam air. Detik berikutnya, tubuhnya melesat ke atas permukaan. Perpaduan kekuatan otot yang eksplosif dan momentum yang sempurna. Tanpa suara, ia merayap, naik menuju geladak, baja raksasa, menyusuri tali yang basah diguyur hujan. Gerakannya seperti laba-laba, menahan berat badannya ditambah peralatan seberat belasan kilogram, hanya dengan otot lengan dan kaki pada tali yang licin, ia memanjat secara vertikal. Napasnya sedikit pun tak terganggu. Ototnya telah ditempa ribuan, jutaan kali untuk momen seperti ini.
Akhirnya tangannya menyentuh pagar geladak baja yang dingin. Ia tidak langsung melompat naik. 3 detik membeku. Ia hanya mengintip sedikit untuk menilai situasi di atas geladak. Berjarak 15 meter, seorang tentara bayaran tertangkap, sedang berpatroli di antara kontainer. Ia merespons singkat, lewat radio komunikasi, lalu menyalakan rokok. Sesaat, penjagaannya menurun. Ia menghembuskan asap rokok sambil memandangi pemandangan malam dermaga. Tepat saat itulah, tubuh Saraswati melompati pagar dan mendarat di atas geladak. Gerakannya tanpa suara. Bunyi wetsuit yang basah menyentuh geladak sepenuhnya tersamarkan oleh rintik hujan. Dalam sekejap mata, ia sudah menyusup ke bayangan terdalam di belakang kontainer. Ketika rokoknya tinggal setengah, tentara bayaran itu merasakan sesuatu yang ganjil. Tidak ada suara lain selain hujan, tapi insting buasnya seolah memperingatkan adanya bahaya di tengkuknya. Siapa? Ia melepas kunci pengaman SMG Scorpionnya dan perlahan membalikkan badan. Itulah tindakan sadar terakhirnya. Tidak ada siapa-siapa di tempat ia berbalik. Namun di punggungnya, di bayangan tempat ia berdiri beberapa detik lalu, Saraswati bangkit. Ia secepat dan tanpa ampun, seperti macan kumbang basah. Buh! Telapak tangan Saraswati menghantam rahang tentara bayaran itu dari bawah ke atas. Kepalanya terlempar ke belakang dengan kasar. Otaknya terguncang. Sebelum ia bisa berteriak, tangan Saraswati yang lain membekap mulut dan hidungnya. Bersamaan dengan itu, pisau, combat knife, dari pahanya melesat bagai kilat. Ia tidak mengincar organ vital untuk membunuh, melainkan untuk melumpuhkan. Bilah pisau itu menusuk tepat pada celah tertipis antara rompi anti peluru dan seragam tempurnya, tepat di simpul saraf antara bahu dan tulang selangka. Gerak! Rintihan tertahan keluar dari mulut pria itu. Sebuah kejut dahsyat melumpuhkan seluruh saraf di bagian atas tubuhnya. Dan ia kehilangan tenaga di tangan yang memegang senjatanya. SMG itu hampir jatuh ke geladak besi, tapi kaki kiri Saraswati dengan mulus menahannya. Ia kemudian menyeret tubuh besar pria yang pingsan itu masuk ke dalam kegelapan di balik kontainer tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Saraswati menyumbat mulutnya dan mengikat tangan serta kakinya dengan cable tee. Waktu untuk melumpuhkan rintangan pertama sangat singkat. Saraswati memungut walkie-talkie milik pria itu. Ia memasang earpiece ke telinganya dan meretas saluran komunikasi mereka. Bukannya suara Tommy Kusuma, melainkan suara bahasa Inggris beraksen Eropa Timur yang kasar yang terdengar. Suara komandan bayaran. Tim Alpha, pintu masuk anjungan aman. Tim Bravo, lorong kargo aman. Tim Charlie, laporkan patroli geladak. Saraswati menekan tombol PTT dan menjawab singkat dengan suara mendesis meniru pria tadi. Charlie, aman. Ia tidak bisa meniru sempurna, tetapi suara hujan dan noise radio sudah cukup untuk menyamarkannya. Diterima. Pertahankan penjagaan. Komandan itu tidak curiga. Kini Saraswati berhasil mengendalikan sebagian mata dan telinga musuh. Ia melepaskan bagian atas wetsuit-nya. Di bawahnya, ia sudah mengenakan seragam taktis hitam yang tidak menyerap keringat. Ia mengeluarkan rompi anti peluru ringan, holster, pistol, dan helm yang dilengkapi night vision goggles dari tas anti airnya, lalu memakainya dengan cepat. Penampilan mahasiswi berhoodie di warung soto tadi sudah lenyap. Kini, hanya ada hantu hitam Kopaska. Ia menyusup ke jalur internal menuju struktur atas kapal, anjungan, bridge, lorong, bajanya bagai labirin. Getaran rendah dari mesin terasa di lantai, dan lampu darurat berwarna merah menyinari lorong dengan muram. Gerakannya tidak lagi bisa disebut berjalan. Ia lebih seperti mengalir. Dari satu titik ke titik lain, dari bayangan ke bayangan, bergerak tanpa suara. Ia menggunakan teknik melangkah khusus, ghost walk, ala Kopaska, membunuh seluruh suara langkah kakinya. Saat ia sedang menaiki tangga ketiga, 2 orang penjaga sedang mengobrol sambil berjalan turun. Bahasa Rusia. Saraswati segera bereaksi. Ia tidak mundur. Ia membuka pintu ruang panel listrik sempit di sebelahnya dan menyelinap masuk bagai bayangan gelap. Cuaca sialan. Memang si Tommy itu mau makan uang berapa banyak sih? Selesai urusan ini, mending kita cari vodka panas. Suara langkah sepatu bot mereka melewati pintu tempat Saraswati bersembunyi dan menjauh ke bawah.
Mereka sama sekali tak sadar bahwa tepat di sebelah mereka ada malaikat maut yang bisa mencabut nyawa mereka dalam 1 detik. Ketegangan mempertajam instingnya. Akhirnya, ia tiba di lorong terakhir yang mengarah langsung ke anjungan lantai atas. Seperti perkiraan analis Pomal, disinilah ruang kendali Tommy Kusuma. Di depan pintu besi yang berat, berdiri 2 penjaga terbaik. Mereka tidak mengobrol, keduanya siaga penuh mengawasi kedua ujung lorong. Senjata di tangan mereka adalah MP5, 1 tingkat di atas Scorpion. Saraswati menyembunyikan dirinya di bayangan sudut lorong. Menyerang dari depan mustahil. Ia harus menjatuhkan keduanya sekaligus dalam diam. Ia mengeluarkan magasin kosong dari pinggangnya, lalu melemparnya sekuat tenaga ke arah lantai baja tangga di bawahnya. Ting, ting, tang. Suara logam tajam bergema di lorong yang sunyi. Reaksi kedua penjaga sangat cepat. Apa itu? Cek. Keduanya langsung menodongkan senjata dan memutar kepala ke arah tangga tempat suara itu berasal. Punggung mereka terbuka sempurna ke arah sudut tempat Saraswati bersembunyi. Sebuah celah sebesar 0,5 detik. Bagi Saraswati, itu terasa seperti selamanya. Tubuhnya melesat keluar dari bayangan. Melawan 2 musuh bersenjata laras panjang, ia tidak mencabut pistolnya. Ia memilih keheningan. Ia menyusup ke belakang penjaga yang paling dekat, melingkarkan lengan kirinya di lehernya, dan menekan arteri karotisnya. Krek. Bersamaan dengan itu, pisau tempur di tangan kanannya menusuk celah satu-satunya antara helm dan rompi. Anti peluru lawan tepat di simpul saraf, tulang belakang leher bagian bawah. Gerah. Penjaga pertama lumpuh seketika tanpa sempat menjerit. Seluruh sarafnya mati rasa. Saat penjaga kedua mendengar suara aneh dan hendak menoleh, Saraswati sudah menggunakan tubuh penjaga pertama sebagai tameng dan mendekatinya. Ia menendang tubuh pria pertama ke depan, merusak keseimbangan pria kedua. Penjaga kedua panik dan hendak menarik pelatuk, tetapi tangan Saraswati sudah mencengkeram laras MP5-nya dan mendesaknya ke atas langit-langit. Ratatat. Beberapa peluru menghancurkan lampu langit-langit. Namun suaranya diredam oleh suara hujan dan bising mesin. Di saat bersamaan, tangan kanan Saraswati menarik rompi pria itu dan membantingnya ke dinding dengan keras. Bruk, lututnya kemudian menghantam keras perut bawah pria itu. Saat pria itu menarik napas karena kesakitan, siku Saraswati dengan presisi menghantam sisi helmnya tepat di pelipis. Prak, terdengar suara helm penyok. Penjaga itu pingsan dan roboh. Waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan 2 pengawal elit, 7 detik. Keheningan kembali di lorong. Hanya suara percikan bunga api dari lampu yang pecah. Saraswati menyingkirkan kedua tubuh tak berdaya itu ke sudut gelap. Akhirnya, ia berdiri di depan pintu baja berat ruang anjungan tempat Tommy bersembunyi. Ia menempelkan mikrofon kontak kecil dari perlengkapan taktisnya ke pintu. Lewat earpiece, suara dari dalam terdengar jelas. Terdengar suara Tommy Kusuma yang arogan dan kotor dalam bahasa Indonesia. Jadi, hard disk, ini adalah hadiah terakhir dariku untuk kalian. Ini blueprint, asli data sonar kapal selam tempur generasi terbaru milik TNI Angkatan Laut. Dengan data ini, bukankah wajar kalau kalian tambah 20 kg emas lagi dari perjanjian awal kita? Hahaha, tawa gilanya menggema. Lalu, terdengar suara pria lain membalas dengan bahasa Inggris, beraksen dingin. Kami akan memeriksa datanya dulu. Jika sesuai, emas itu milikmu, Tommy. Mata Saraswati berkobar seperti api neraka. Ini bukan sekadar penyelundupan biasa. Tommy menjual rahasia militer negara, rahasia matra laut yang sangat erat kaitannya dengan misi Kopaska kepada musuh. Ini bukan lagi kriminalitas biasa. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi, makar. Tak perlu menunggu lebih lama lagi. Ia mencabut pistol HK USP tactical hitam yang dipasangi peredam suara, supresor, dari sarungnya. Mengeluarkan magasin untuk terakhir kali, memastikan isinya, lalu memasukkannya kembali dengan bunyi, klak. Ia menarik napas panjang. Wajah datar kosong di warung soto sudah menghilang. Kini, di matanya hanya ada kemarahan dingin dan tekad baja untuk menuntaskan misi. Perburuan usai. Kini tiba saatnya penghakiman. Di balik pintu baja yang berat, suara Tommy yang penuh keserakahan
terdengar tajam. Data sistem sonar tempur generasi terbaru TNI AL. Kalian tahu kan harganya pantas untuk ini? Itu adalah roti perayaan seorang pengkhianat yang menukar darah dan keringat rekan-rekan prajurit negaranya dengan beberapa batang emas. Darah Saraswati membeku dingin. Tidak ada alasan lagi untuk ragu. Misinya bukan sekadar penangkapan, melainkan penggerebekan di tempat kejadian makar. Eksistensinya adalah untuk saat-saat seperti ini, untuk membersihkan sampah seperti mereka. Ia melepas kunci pengaman pistol USP Tactical berperedamnya. Ia memeriksa gagang pintu, tidak terkunci. Tommy sangat percaya diri dengan dua penjaga elit di luar sehingga lupa hal mendasar seperti mengunci pintu. Kesombongan ini akan menjadi napas terakhirnya. Saraswati mengatur napas. Di tengah deru hujan, getaran mesin, dan percakapan para pengkhianat dari dalam, ia menanti satu ketukan spesifik. Periksa datanya. Suara VIP asing terdengar, diikuti suara laptop berat diletakkan di atas meja. Tepat pada 1 detik ketika pandangan mereka semua terfokus ke layar monitor. Sekarang, Saraswati bergerak. Bersamaan dengan ia memutar gagang, ia menendang pintu baja itu dengan seluruh berat tubuhnya. Brak! Pintu baja itu terpelanting menabrak dinding, menciptakan suara ledakan yang mengguncang seluruh anjungan. Gelas whisky yang sedang diminum Tommy tumpah. Apa-apaan ini? Tanpa menggunakan granat asap atau flashbang, Saraswati menyergap masuk hanya dengan mengandalkan kegelapan dan kecepatannya. Sambil merendahkan posturnya, ia memindai seluruh ancaman di ruangan itu dalam waktu 0,5 detik. Lampu darurat dan puluhan panel kontrol berkedip-kedip. Pemandangan pelabuhan terlihat buram karena hujan dari balik jendela. Target 1, Tommy Kusuma, akhir 40-an, kemeja sutra mahal, pucat pasi. Target 2, 3, VIP asing, ekspresi dingin, postur defensif. Target 4, 5, pengawal pribadi Tommy, profesional CQC berkemeja hitam, sudah mencabut senjata. Semua ini terjadi dalam 1 detik. Jangan bergerak, teriakan Saraswati bergema. 2 pengawal berbaju hitam langsung bereaksi. Berbeda dengan preman, mereka tidak ragu sedikit pun menembakkan pistol ke arah Saraswati. Patas, patas. Suara tembakan merobek ruangan anjungan. Tapi Saraswati sudah tidak ada di posisinya. Bersamaan dengan ia mendobrak masuk, ia langsung berguling mencari perlindungan di balik konsol kemudi utama di tengah anjungan. Peluru memercikan bunga api ke bingkai pintu tempat ia berdiri sedetik lalu. Bunuh dia, bunuh pelacur itu sekarang, jerit Tommy histeris. Kedua pengawal segera berbagi formasi taktis. Pengawal 1 memberikan tembakan perlindungan mendekati konsol kemudi, sementara pengawal 2 bergerak menyamping melindungi Tommy dan VIP. Taktik 2 orang yang sempurna. Tar, peluru tidak menembus baja konsol, tapi serpihan logam memercik kemana-mana. Saraswati tidak langsung membalas. Ia menunggu. Di bawah guyuran peluru, ia menanti dengan sabar. Tepat pada jeda 0,8 detik ketika pengawal 1 berhenti untuk mengganti magasin peluru, Saraswati melesat keluar dari balik konsol. Piu, piu. Pistol berperedamnya batuk 2 kali dengan sunyi. 2 peluru yang hampir tanpa suara. Peluru pertama menembus tepat di punggung tangan kanan pengawal 1 yang sedang memegang pistol. Arg! Ia menjerit dan menjatuhkan senjatanya. Peluru kedua menembus sendi bahu kirinya, membuatnya tidak bisa memungut senjatanya lagi dengan tangan yang lain. Bersamaan dengan itu, pengawal 2 yang bergerak menyamping melepaskan tembakan ke arah sisi terbuka Saraswati. Tapi Saraswati sudah melempar tubuhnya ke arah lain. Ia berguling dan menyelinap ke bayangan tergelap di bawah panel kontrol utama. Cewek gila ini bukan manusia. Batin pengawal 2 panik. Muncul dari kegelapan, menghindari peluru, dan melumpuhkan rekannya dengan akurat. Terbawa emosi melihat rekannya tumbang, pengawal 2 kehilangan akal sehat dan menembak membabi buta ke arah panel kontrol. Tar. Peluru menghancurkan panel mahal. Alarm berbunyi liar dan bunga api memercik. Tommy menjerit melihat kapalnya dirusak. Jangan tembak, stop. Tepat saat itu, pengawal 2 yang terlalu fokus menembak tidak memperhatikan bagian bawah kakinya. Dari kegelapan di bawah panel, tangan Saraswati melesat seperti ular berbisa,
mencengkeram pergelangan kaki pengawal 2 dan menariknya keras. Pengawal 2 hilang keseimbangan dan jatuh telentang. Begitu ia jatuh, Saraswati melompat dari bayangan dan menginjak dada pria itu dengan sepatu botnya. Ia memelintir pergelangan tangan pria itu hingga pistolnya mengarah ke udara. Lalu moncong pistol berperedam. Saraswati membidik tepat di tengah alis pria itu. Di celah helmnya, pengawal 2 membeku. Ia menatap pupil mata kosong tanpa emosi itu. Mata itu tidak memandangnya sebagai manusia, melainkan sekadar rintangan yang harus dieliminasi. Ia kehilangan keberanian untuk menarik pelatuk. "Lepaskan senjatamu," perintah Saraswati dingin. Pria itu menyerah dan mengendurkan cengkeramannya. Saraswati menendang pistol itu menjauh. Waktu untuk melumpuhkan 2 pengawal elit, 12 detik. Kini di ruang anjungan, hanya tersisa pengawal 1 yang mengerang tertembak, pengawal 2 yang ketakutan di lantai, Tommy Kusuma, dan 2 VIP asing. Ya Tuhan, Tommy tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pengawal bayaran mahal sebagai benteng terakhirnya disapu bersih dengan mudah oleh satu perempuan berpakaian hitam ini. Berbeda dengan Tommy, kedua VIP tampak jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kedua tangan perlahan. Salah satu dari mereka berbicara dengan bahasa Inggris yang dingin. "Tenang, agen. Kami tidak bersenjata. Kami cuma pengusaha." Saraswati tidak merespons kebohongan munafik mereka. Moncong pistolnya tetap tertuju pada mereka. Tendang. Hard disk. Di atas meja itu, ke arahku. Pelan-pelan. VIP itu mengernyit, tapi mengikuti perintah. Dengan ujung sepatunya, ia mendorong hard disk, eksternal hitam, hingga meluncur ke depan kaki Saraswati. Tepat pada detik benda itu berhenti di kaki Saraswati. Kedua VIP yang tadi tampak menyerah tiba-tiba bergerak serentak. Mereka bukan pengusaha. Mereka adalah agen rahasia khusus musuh. Salah satunya menarik pistol yang disembunyikan di bawah meja, sementara yang lain mengangkat sebuah kotak kayu berisi emas batangan dan melemparnya ke arah Saraswati. Emas seberat belasan kilogram melayang bagai palu godam ke kepalanya. "Mati kau!" Tapi Saraswati sudah membaca gerakan otot halus mereka. Ia tidak menghindari kotak emas itu. Justru ia menerjang ke arahnya. Ia memeluk kotak itu seolah menjadikannya perisai balistik. Buk! Tang! Suara tumpul bersamaan dengan kotak emas yang menahan peluru yang ditembakkan agen pertama. Pada saat yang sama, tangan kirinya meraih hard disk yang meluncur di lantai. Itulah target utamanya. Sialan. Agen VIP yang menembak bersiap membidik lagi. Namun Saraswati sudah melempar balik kotak emas itu kepadanya. Agen itu terkena hantaman emas tepat di dada dan jatuh terjengkang. Agen kedua mencabut pisau belati dan menerjang. Ia ahli sekusi, tapi ia memilih lawan yang salah. Saraswati memasukkan pistolnya kembali ke sarung. Menggunakan pistol dalam jarak sedekat ini, melawan pisau sangat berisiko. Ia memilih pertarungan tangan kosong. Pisau itu melesat ke lehernya. Saraswati merunduk menghindar dan sekaligus meraih pergelangan tangan agen tersebut. Lalu, ia mengeksekusi kuncian sendi yang jauh lebih brutal dan cepat daripada yang ia lakukan pada si badak di warung soto. Kretak. Pergelangan tangan terpelintir dan siku dipatahkan ke arah berlawanan. Arg. Agen itu menjerit kesakitan, layaknya binatang buas. Tapi Saraswati tak berhenti. Ia menjambak rambut agen yang sedang kesakitan itu dan membanting wajahnya ke atas pecahan tajam dari panel kontrol yang hancur. Bu! Pria itu tak bergerak lagi. Kini, hanya satu orang yang berdiri di anjungan. Tommy Kusuma. Ia menyaksikan seluruh kejadian ini, seolah sedang melihat pemandangan dari neraka. Pengawalnya, mitra bisnisnya, semua kekuatannya dinetralisir dengan sempurna dalam beberapa menit oleh wanita misterius ini. Dunianya runtuh. Jejangan mendekat. Tommy mundur ketakutan. Tiba-tiba ia teringat senjata terakhirnya. Ia mati-matian menjangkau. Derringer, pistol kecil rahasia yang disembunyikan di pergelangan kakinya. Itu adalah harga diri dan pemberontakan terakhirnya. Ia tahu itu licik, tapi ia harus hidup. Namun sebelum tangannya mencapai pergelangan kakinya, bayangan hitam sudah menyergapnya. Saraswati sudah berdiri 2 langkah di depannya.
Kecepatannya jauh melampaui reaksi Tommy yang sedang dilanda ketakutan. "Beraninya kau padaku." Sebelum Tommy selesai bicara, tangan Saraswati mencengkeram erat kerah kemeja mewahnya. Sama seperti yang coba dilakukan si badak padanya di warung. Namun dengan tenaga dan kecepatan yang tak sebanding, ia membenturkan wajah Tommy ke pilar baja kemudi utama. Prak, buk. Terdengar suara tulang hidung Tommy patah. Pandangannya menjadi merah oleh darah dan air mata. Pria yang membangun kekayaan dan kekuasaan tertinggi di pelabuhan ini dihancurkan secara total oleh kekerasan murni yang paling ia pandang rendah. Saraswati belum melepaskannya. Ia menarik rambut pria itu, memaksa mata mereka bertemu. Mata babi yang penuh ketakutan bertemu dengan mata pemburu yang membeku dingin. Sambil memuntahkan darah dari sela giginya yang patah, Tommy mengajukan pertanyaan terakhirnya. "Siapa? Siapa lu sebenarnya? Lu bukan polisi." Saraswati berbisik tepat di telinganya dengan suara lebih dingin dari es. Suaranya memuat rasa muak dan penghinaan terhadap seluruh pengkhianat negara. "TNI." Jawabannya singkat. "Kami yang membersihkan sampah yang tidak bisa ditangani polisi." Tepat saat ia menyelesaikan kalimatnya, wush, wush, wush. Suara baling-baling helikopter yang memekakkan telinga mengguncang kaca anti peluru anjungan. Lampu sorot raksasa menerangi seisi ruangan seperti siang hari. Pintu baja yang tadi ditendang Saraswati kini dilewati oleh puluhan personel Pomal bersenjata lengkap yang menyerbu masuk. Di garis depan, Mayor Satria berdiri penuh wibawa. "Buang senjata, jangan bergerak." Polisi militer Angkatan Laut. Mayor Satria terdiam sejenak melihat pemandangan kacau balau di anjungan. Situasi sudah sepenuhnya terkendali. Para agen asing yang mengerang, pengawal yang tumbang, dan di tengah-tengahnya, Saraswati sedang mencengkeram kerah sang pengkhianat. Mayor Satria mendekatinya dan memberi hormat. "Kapten Saraswati, parameter luar Terminal 7 telah diamankan seutuhnya." Barulah Saraswati melepaskan kerah Tommy. Tubuh Tommy ambruk ke lantai bagai kain pel basah. Ia menyadari, segala yang ia bangun hancur lebur di tangan satu perempuan ini. Saraswati mengangkat hard disk hitam di tangannya. Di dalamnya terdapat jantung pertahanan Angkatan Laut Indonesia. Misi selesai. Suara dinginnya menggema di anjungan. Lampu sorot helikopter terus menerangi anjungan yang hancur. Deru baling-baling menyingkirkan bau mesiu dan darah yang mendominasi ruangan. Ini adalah simfoni yang menandai dominasi mutlak dan hadirnya tatanan baru. Kemeja sutra Tommy yang mahal kini kotor dengan noda, menjijikkan perpaduan darah, minuman keras, dan air hujan. Orang yang merasa dirinya dewa pelabuhan ini tidak berani mengangkat wajahnya. Cengkeraman tangan sedingin es dan bisikan membersihkan sampah membekas di benaknya. Ia sadar, ia telah memancing amarah entitas dari ranah yang tak seharusnya ia sentuh. Mayor Satria menerima hard disk itu dari tangan Saraswati, layaknya memindahkan artefak suci. Di dalamnya tersimpan masa depan keamanan laut Indonesia yang tak ternilai harganya. Ia memasukkan benda itu ke tas anti gelombang magnetik dan menyegelnya. "Kapten Saras, kerja yang sangat luar biasa." Nada bicara Mayor Satria syarat akan rasa hormat. Ia benar-benar takjub melihat perwira ini menuntaskan semua kekacauan sendirian hanya dalam beberapa jam. Reputasi kata Kopaska terbukti bukan isapan jempol. Saraswati hanya mengangguk kecil. Ia tak lagi memedulikan Tommy yang meringkuk di lantai atau para agen asing yang diseret oleh pasukan Pomal. Misinya menangkap pengkhianat dan mengamankan data telah selesai. Saat Pomal mengamankan lokasi dan mengumpulkan bukti, ia menghilang tanpa suara melalui pintu tempat ia masuk. Tak butuh tepuk tangan atau pujian. Ia beraksi dari bayangan dan kembali ke dalam bayangan. Malam itu, Tanjung Priok ditutup total, seolah menjadi kota mati. Operasi Sandi Hiu Biru berjalan senyap namun masif. Hari-hari berikutnya, badai pembersihan besar melanda pelabuhan. Ini bukan sekadar berita kriminal yang masuk halaman koran. Satgas gabungan dari Bais TNI, BIN, dan Auditorat Militer menyapu bersih Tanjung Priok. Operasi ini diblokir ketat dari liputan media. Namun di bawah permukaan,
Tumor ganas yang menggerogoti pelabuhan sedang dicabut sampai ke akarnya. Tommy Kusuma, sang pengusaha sukses, diadili di pengadilan militer gabungan, bukan pengadilan sipil. Dakwaannya, spionase, makar, pelanggaran rahasia militer, dan pendanaan organisasi kriminal. Di persidangan, Tommy awalnya masih angkuh dan menyewa pengacara top dari ibu kota, menuduh militer melakukan intervensi sipil tanpa bukti. Namun, begitu auditor militer mengeluarkan data hard disk tersebut, wajahnya runtuh. Segala transaksi gelap dengan agen intelijen musuh terekam nyata di sana. Tommy divonis hukuman seumur hidup di pengadilan, tingkat banding setelah sebelumnya dituntut hukuman mati. Seluruh kekayaan ratusan miliar miliknya disita negara. Kerajaan uangnya dihancurkan sempurna oleh negara yang telah ia hianati. Tak hanya Tommy yang bernasib tragis. Ibtu Hendra, sang reserse Jatanras, menangis di depan meja hijau pengadilan militer. Ia berdalih dirinya dipaksa oleh Tommy dan hanya tergiur uang jajan dari Bagas. Ia memohon agar status polisinya tidak dicabut. Tetapi ketika video kamera tubuh bodycam Pomal diputar, menunjukkan momen saat ia mencoba memborgol Saraswati seisi persidangan mendingin. Ia terbukti menutupi pengkhianatan makar dan menyerang perwira aktif. Ia divonis 15 tahun penjara. Ia langsung diberhentikan tidak dengan hormat. PTDH, ruko dan dana kuliah anaknya yang didapat dari uang suap dirampas sebagai barang bukti kejahatan. Seragam Polri yang selama ini ia gunakan untuk menindas, kini membawanya ke dalam sel tahanan. Nasib Bagas Sibadak dan gengnya tak kalah memilukan. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka hanyalah bidak catur kecil dari monster bernama Tommy. Mereka dijatuhi hukuman berat dan dipindahkan ke lapas militer RTM dengan pengamanan ketat. Hukum yang adil tanpa ampun akhirnya ditegakkan. Polres Pelabuhan Tanjung Priok pun guncang. Puluhan oknum polisi dicopot dan diperiksa, sementara Kapolresnya dinonaktifkan. Ekosistem korup Tanjung Priok akhirnya dimurnikan. Sekitar seminggu setelah badai itu berlalu, kedamaian kembali ke pelabuhan. Kedamaian kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa aman. Kendaraan patroli Pomal rutin berpatroli, dan wajah para pekerja pelabuhan kini memancarkan senyum. Warung soto Pak Budi kembali buka setelah beberapa hari direnovasi. Meja dan kursi yang hancur telah diganti baru. Jendela pecah diperbaiki dengan kaca yang lebih tebal. Para pekerja pelabuhan dan warga setempat patungan membantu memperbaiki warung tua itu. Bagi mereka, warung ini adalah simbol kebangkitan. Pak Budi masih mengaduk panci soto. Bekas luka bakar melepuh masih ada di lengannya, tetapi wajahnya lebih damai dari sebelumnya. Warung itu kini dipenuhi tawa para pekerja yang sedang menyantap soto hangat setelah seharian lelah bongkar muat. Kring, lonceng di pintu berbunyi. Tiba-tiba seluruh suara di dalam warung berhenti. Semua mata tertuju pada pintu. Mereka menahan napas. Yang masuk adalah seorang wanita muda berwajah pucat dengan celana jeans dan hoodie abu-abu usang. Saraswati. Penampilannya sama persis seperti malam minggu lalu. Wajah tanpa make up, rambut dikuncir asal. Terlihat seperti perempuan biasa yang kelelahan karena lembur. Tak ada yang berani bersuara. Mereka semua tahu, wanita bertubuh kecil inilah hantu yang meruntuhkan kekaisaran setan di pelabuhan ini dalam satu malam. Sang penyelamat mereka, centong soto di tangan Pak Budi, terlepas dan jatuh. Tangannya gemetar saat ia keluar dari balik meja racik. Ia berjalan mendekati Saraswati. Alih-alih menyalaminya, Pak Budi tiba-tiba berlutut dan menempelkan dahinya ke lantai, bersujud sebagai bentuk penghormatan tertinggi, layaknya kepada seorang penyelamat nyawa. Mbak, Gusti Allah yang balas kebaikan Mbak. Suara serak Pak Budi menggema di lantai. Air mata mengalir deras dari matanya. Seluruh pekerja pelabuhan di sana ikut berdiri dan menundukkan kepala dalam diam. Sebuah keheningan suci yang syarat akan rasa hormat dan terima kasih. Saraswati tampak sedikit terkejut dengan sambutan berlebihan ini. Namun ia segera berjongkok dan membantu Pak Budi berdiri. Jangan begini Pak, saya kesini cuma mau makan. Suaranya tetap tenang. Ia berjalan menuju sudut paling gelap, tepat di kursi yang sama seperti malam itu. Sambil mengusap air mata, Pak Budi berlari ke dapur. Tak lama kemudian,
Ia menyajikan semangkuk soto daging Betawi paling mewah dan berlimpah yang pernah ia buat, lengkap dengan potongan daging sapi premium dan kuah yang mengepul panas. "Silakan, Mbak, makan yang banyak." Saraswati hanya mengangguk pelan. "Terima kasih." Ia mengangkat sendoknya, mengabaikan tatapan kagum dari sekelilingnya. Ia makan dengan perlahan dan tenang, persis seperti bayangannya seminggu yang lalu, di tengah amukan para preman. Mangkuk soto itu habis tanpa sisa. Ia berdiri dan berjalan ke arah kasir. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Pak Budi terkejut dan mengibaskan tangannya menolak. "Aduh, jangan, Mbak. Mana mungkin saya terima uang dari penyelamat." "Pak," Saraswati memotong. Matanya tidak lagi kosong. Di dalamnya ada keyakinan yang kokoh dan tegas. "Saya harus bayar makanan saya." Ia meletakkan uang itu ke telapak tangan kasar Pak Budi. "Bapak harus terima, supaya saya bisa mampir makan ke sini lagi dengan tenang." Saraswati terdiam sesaat sebelum menambahkan, "Sehat-sehat ya, Pak." Dengan kata-kata itu, ia meninggalkan warung. Pak Budi berdiri, terpaku menatap uang di tangannya dan punggung Saraswati yang perlahan menjauh. Semua orang di warung terus memandangi arah pintu lama setelah ia pergi. Saraswati melangkah keluar di bawah terik matahari pesisir Jakarta. Lautan pelabuhan yang tadinya dilanda badai kini memantulkan cahaya biru yang tenang. Pekerja pelabuhan yang mengenalinya tidak berani menyapa, namun mereka membungkuk 90 derajat dari kejauhan. Saraswati membalasnya dengan anggukan tipis. Di tempat di mana ketakutan musnah, tumbuh rasa hormat pada kekuatan sejati. Tatanan telah dipulihkan. Ia berjalan pelan menuju halte Transjakarta. Ia mengeluarkan earphone, butut dari sakunya, dan memutar musik klasik. Ia menatap laut pelabuhan Tanjung Priok untuk terakhir kalinya dengan wajah datar. Namun, kini ada sedikit gurat kedamaian di sana. Bus tiba. Ia naik dan berbaur di antara penumpang lain. Ia kembali melebur ke dalam rutinitas warga sipil biasa. Kapten Kopaska, Saraswati. Setelah menyelesaikan misinya, ia kembali menghilang ke dalam bayangan, tanpa nama maupun tanda jasa. Layar menjadi gelap dan suara host, narator terdengar. Kisah hari ini sampai di sini. Tubuh kecil dan hoodie yang usang. Seringkali kita menilai seseorang hanya dari penampilannya dan meremehkan kekuatan sejati mereka. Namun, kekuatan sesungguhnya bukanlah arogansi Tommy Kusuma atau kekerasan si badak, melainkan berasal dari disiplin baja Kapten Saraswati yang menjalankan tugasnya dalam keheningan tanpa pamrih. Ia tidak memamerkan kekuatannya. Ia hanya menggunakannya dengan presisi mematikan untuk menghukum mereka yang melewati batas. Jika Anda berada di warung soto itu, apa yang akan Anda rasakan? Atau jika di tengah masyarakat kita ada parasit korup seperti Tommy atau Ibtu Hendra, apa yang harus kita lakukan? Jika aksi Kapten Saraswati hari ini membuat Anda merasa lega dan puas, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Kami akan kembali dengan kisah yang lebih seru dan bermakna. Terima kasih.